Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 231. Zhu Yue mengamuk di aula, ekspresinya yang bengkok menyebabkan para murid gunung luar diam karena takut. Zhu Yue tidak diragukan lagi mirip dengan gunung berapi di ambang letusan pada saat ini. Meskipun Zhu Yue terlihat merah, dia masih mempertahankan beberapa rasionalitasnya, dan segera mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa jika seorang murid gunung dalam seperti dirinya untuk menyerang Zhou Yuan dengan marah tanpa alasan yang nyata, itu akan menjadi pelanggaran aturan. Tentu saja, faktor yang paling penting adalah makhluk kecil misterius yang sangat kuat di sisi Zhou Yuan yang sama sekali tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Bahkan jika dia mencoba sesuatu, kemungkinan itu tidak akan berakhir dengan baik baginya. Kemarahan Zhu Yue berangsur-angsur kembali tenang. Meskipun wajahnya tetap berangin, dia memandang kerumunan murid dan dengan datar berkata, "Lanjutkan latihanmu. Ini adalah keputusan pribadi Gu Honyi, jadi tidak ada yang bisa ikut campur. Aku benar-benar berharap Tuan Besar, yang dia temukan ini akan dapat membantunya maju dengan cepat." Pada titik ini, semua orang bisa mendengar nada ejekan dalam suaranya. Jelas, dia merasa Gu Honyi meminta masalah, sulit untuk percaya bahwa dia menjadi sangat besar kepala karena Zhou Yuan. Murid-murid lain mengangguk satu demi satu, meskipun tatapan bingung tetap ada di mata mereka. Mengapa Gu Honyi memilih untuk belajar dari Zhou Yuan? Bisakah dia tertarik padanya? Namun, kata-kata ini langsung dibantah dengan cara yang jelas-jelas menyakitkan. Bagaimana mungkin, kamu pikir siapa Gu Honyi? Bagaimana dia bisa menyukai udik pedesaan itu? Lalu mengapa dia melakukan itu? Ini, semua orang saling memandang, tidak bisa memikirkan jawaban. Zhu Feng mencoba menenangkan Zhu Yue. Jangan khawatir kakak laki-laki, ketika Gu Honyi kembali ke akal sehatnya, dia akan menyadari warna asli Zhou Yuan. Ketika itu terjadi, dia pasti akan kembali. Zhu Yue dengan dingin mendengus ketika dia tanpa sadar berkata, itu adalah pilihannya, jadi dia akan menanggung konsekuensinya. Jika dia melanjutkan di bawah pengawasanku, dengan bakatnya, dia akan menguasai tingkat pertama dari teknik formulir ethereal dalam sebulan. Dia menggelengkan kepalanya, seolah-olah merasa bahwa itu sangat disayangkan. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan memilih untuk menghancurkan masa depannya sendiri? Aku ingin melihat seberapa banyak dia bisa belajar dari Zhou Yuan. Jika berita ini menyebar ke telinga tetua Gu Honyi itu, orang itu tidak akan memaafkan Zhou Yuan. Sudut mengejek tampaknya dihubungkan dari sudut bibir Zhu Yue, seolah-olah dia sudah bisa melihat nasib tragis Zhou Yuan. Dengan deritan tertentu di gunung, Zhou Yuan berdiri di atas batu, memandangi wanita muda berbaju merah di hadapannya dan bertanya, "Kamu sudah menyelesaikan lubang ke-10 dari teknik formulir ethereal?" Gu Honyi mengangguk, alisnya yang indah tergerai sedikit saat dia menjawab, "Tapi semakin sulit untuk merasakannya semakin banyak celah yang aku temukan. Aku sudah menghabiskan sepanjang hari mencoba, tetapi aku belum merasakan bukaan ke-11. Dia curiga menatap Zhou Yuan dan bertanya, "Jadi, bagaimana kamu akan membantu aku?" Duduk, Zhou Yuan menunjuk ke sebuah batu. Gu Honyi duduk dengan punggung lurus. Pakaian merahnya membungkus lekuk tubuhnya yang membentang sampai ke pinggangnya ketika dadanya diam-diam naik dan turun. Zhou Yuan juga duduk di depannya. "Rentangkan tanganmu." Gu Honyi memelototi Zhou Yuan, matanya sedikit dingin. Zhou Yuan menghela nafas tanpa daya. "Bisakah kamu mendengarkan aku?" Gu Honyi mendengus pelan saat dia melotot ke belati Zhou Yuan. "Jika aku tahu kamu mencoba mengambil keuntungan dari diriku, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah selesai, dia mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap Zhou Yuan. Sudut bibir Zhou Yuan melengkung sedikit ke bawah saat dia juga mengulurkan tangannya, menempatkannya di depan Gu Honyi. Sensasi pendinginan sedikit menyebar dari telapak tangan mereka yang menyentuh, menyebabkan jantung Gu Honyi sedikit bergetar. Meskipun dia dengan kejam memelototi Zhou Yuan, wajahnya memerah. Zhou Yuan menutup matanya dan berkata, "Sirkulasikan teknik form ethereal." Hanya setelah melihat bahwa Zhou Yuan tampaknya tidak mencoba sesuatu yang lucu, Gu Honyi secara paksa berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman dari telapak tangannya. Dia menutup matanya, merelakan dirinya dalam ketenangan, sebelum mulai mengarahkan Genesis Ki-nya di sepanjang rute pelatihan ethereal form. Genesis Ki mulai mengalir, beredar berputar-putar. Gu Honyi juga mulai merasakan lokasi lubang ke-11. Zhou Yuan mengaktifkan decoder Sein Rune, mengirimkan kekuatannya mencari di tubuh Gu Honyi. Air mengalir derit, sementara dua sosok duduk saling berhadapan, suasananya agak damai. Tongkat dupa waktu diam-diam berlalu ketika Gu Honyi secara bertahap menjadi agak kecewa. Dia masih tidak dapat menemukan celah ke-11. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk meninggalkan kondisi kultivasinya.
Namun pada saat itulah, suara Zhou Yuan ditransmisikan ke telinganya, "Jangan terganggu dan jangan melawan. Aku akan segera mulai membimbing Genesis Ki-mu." Gu Hongyi mengerutkan kening dalam. Agak ragu-ragu, mengizinkan orang lain untuk membimbing Genesis Ki seseorang sangat berbahaya. Jika pihak lain memiliki niat buruk, dia dapat menyebabkan kekacauan dengan Genesis Ki, situasi yang bahkan dapat mengakibatkan meridian seseorang rusak. Zhou Yuan tampaknya tahu apa yang ada di Gu Hongyi, dan karenanya tidak terburu-buru, tetapi dengan sabar menunggu jawabannya. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan tanpa kerjasama wanita itu. Dia bisa memahami keraguan Gu Hongyi. Jika dia ada di tempatnya, dia juga tidak akan dengan mudah membiarkan orang lain untuk mengarahkan aliran Genesis Ki di tubuhnya. Keheningan ini berlangsung selama beberapa lusin napas, sebelum Zhou Yuan tiba-tiba merasakan Genesis Ki di tubuh Gu Hongyi melambat, seolah-olah kontrol telah ditarik. "Zhou Yuan, mari kita lihat apakah kamu pembohong atau seseorang yang benar-benar memiliki kemampuan." Suara tenang Gu Hongyi terdengar. Dia adalah orang yang menentukan, karena dia sudah memilih untuk menempatkan keyakinannya pada Zhou Yuan. Secara alami tidak ada alasan untuk ragu lagi. Namun, jika dia membohonginya, dia akan membiarkan dia tahu berapa harga yang harus dibayar. Zhou Yuan diam-diam menghela nafas mengagumi ketegasan Gu Hongyi. Tanpa basa-basi lagi, ia mulai mengarahkan Genesis Ki ke tubuhnya. Genesis Ki mengalir di sepanjang salurannya, tiba-tiba mempercepat sepersekian detik kemudian saat bersiap untuk menuju titik tertentu di tubuhnya. Tubuh Gu Hongyi menegang saat ini, jantungnya berdetak cepat. Suara samar terdengar. Selanjutnya, Gu Hongyi yang terpana merasakan celah dibuka paksa di bagian tertentu dari tubuhnya. Saat celah ini muncul, 10 lubang sebelumnya yang dia buka blokirnya mulai bergetar dalam resonansi. Tanggapan ini, jawabannya sudah jelas. Dia telah menemukan celah ke-11. Zhou Yuan benar-benar berhasil. Hati Gu Hongyi dipenuhi dengan kejutan. Memikirkan apa yang tidak bisa dia capai dengan kerja keras sepanjang hari telah diselesaikan oleh Zhou Yuan dengan begitu cepat. Bagaimana dia melakukannya? Gu Hongyi sangat heran bahwa dia bahkan lupa untuk memulai langkah berikutnya dari memoles bukaan. "Kamu harus memoles bukaan sendiri, aku tidak akan bisa membantumu di segmen ini." Hanya ketika suara Zhou Yuan terdengar di telinganya, Gu Hongyi kembali sadar. Dia buru-buru mulai mengedarkan Genesis Ki-nya, mengirimkan gumpalan demi gumpalan ke celah untuk memolesnya. Zhou Yuan menarik tangannya, diam-diam menghela nafas lega saat dia menyaksikan Genesis Ki muncul di sekitar Gu Hongyi. Beruntung dia berhasil. Jika tidak, itu akan berakhir dengan tidak baik baginya mengingat kemarahan Gu Hongyi. Potongan batu giok 50 Genesis, sepertinya aku bisa terus membeli esensi kabut, tapi sayang sekali aku masih tidak mampu untuk menyewakan Canon 9 naga dari rumah kitab suci tersembunyi. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Zhou Yuan menghela nafas di dalam. Gu Hongyi akhirnya dilakukan 2 jam kemudian. Lubang ke-11 di tubuhnya sepenuhnya dipoles, sebelum diresapi dengan esensi kabut, memungkinkan dia untuk mengambil langkah maju ke arah tingkat pertama dari teknik formulir ethereal. Bulu matanya yang panjang bergetar samar ketika dia perlahan membuka matanya. Zhou Yuan berdiri di atas batu di depannya, dan saat ini sedang menatapnya. "Bagaimana sekarang? Kamu harus percaya bahwa aku bukan pembohong kan?" Zhou Yuan terkekeh. Gu Hongyi sedikit memerah. Ekspresi agak rumit di matanya saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab, "Bagaimana kamu melakukannya?" Zhou Yuan langsung berkata, "Perasaanku hanya di atas rata-rata." Gu Hongyi tidak menyelidiki lebih jauh. Setelah sedikit ragu, dia akhirnya berkata dengan suara lembut, "Terima kasih." Dia tahu bahwa dia adalah pemenang besar kali ini. Zhou Yuan telah sangat meningkatkan efisiensinya, sesuatu yang Zhu Yue tidak akan pernah bisa capai. Zhou Yuan melambaikan tangannya. "Kamu menyediakan uang dan aku memberikan upaya. Masing-masing dari kita hanya memenuhi kebutuhan yang lain. Sudah terlambat, kamu dapat menemukanku di sini selama 10 hari ke depan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memungkinkan kamu mencapai tingkat pertama dari teknik formulir ethereal sebelum 10 hari ini selesai." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan saat dia berbalik dan pergi dengan riang, hanya menyisakan pemandangan punggungnya. Gu Hongyi mengawasinya pergi saat dia menggigit bibir merahnya. Sudah lama kemudian sebelum dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut, "Orang ini memang memiliki sedikit kemampuan." Bab 232, dalam beberapa hari berikutnya, setelah merasakan buah-buah manis kesuksesan, Gu Hongyi datang ke sungai hampir setiap hari untuk menerima bantuan Zhou Yuan dalam menguasai teknik ethereal form. Dengan bantuan Zhou Yuan, dia berkembang dengan cepat. Dalam waktu 4 hari yang singkat, jumlah lubang yang telah dibukanya naik dari 10 menjadi 25. Orang harus tahu bahwa lubang di kemudian hari akan menjadi semakin sulit untuk dirasakan. Dalam situasi normal, Gu Hongyi akan membuka blokir 5 lubang dalam 4 hari.
Kemajuan cepat di bawah bimbingan Zhou Yuan sedikit mengejutkan bahkan Gu Hongyi sendiri. Oleh karena itu, bahkan seseorang yang sombong seperti dia sekarang sedikit lebih hormat ketika dia melihat Zhou Yuan selama beberapa hari ini. Namun, Zhou Yuan tidak memperhatikan perubahan sikapnya. Bagaimanapun, batu giok genesis yang dia inginkan sudah menjadi miliknya. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah bahwa jumlah kecil batu giok genesis ini masih jauh dari cukup untuk menyewakan tingkat surgawi kelas 9 yang kecil. Sungai mengalir di dalam gunung, Zhou Yuan duduk di atas batu, matanya tertutup dalam kultivasi, sementara Gu Hongyi juga hadir di dekatnya. Zhou Yuan tiba-tiba membuka matanya saat dia perlahan-lahan mengeluarkan napas ki putih dari mulutnya. Pada saat ini, gelombang yang aneh menyebar dari tubuhnya. Orang hanya bisa menyaksikan separuh tubuhnya secara bertahap berubah memudar, mengeluarkan perasaan transparansi yang samar. Kamu sudah menguasai tingkat pertama, suara kaget terdengar dari samping. Gu Hongyi telah membuka matanya, dan sekarang menatap Zhou Yuan dengan takjub. Setengah tubuh ethereal hanya dapat dicapai ketika seseorang mencapai tingkat pertama dari teknik formulir ethereal. Ekspresi Zhou Yuan tidak berubah saat dia meliriknya dan berkata, "Kamu sudah menyelesaikan 25 lubang. Apakah aneh bagi aku untuk mencapai tingkat pertama?" Gu Hongyi membeku sesaat, merasa sedikit bodoh karena betapa terkejutnya dia. Namun, ketika dia memikirkannya, dia merasa itu adalah reaksi yang sangat normal. Lagi pula itu terlalu jarang bagi seseorang untuk mencapai level pertama dalam rentang waktu sesingkat itu. Sekarang aku sudah menguasai tingkat pertama. Setiap serangan yang mendarat di tubuhku akan memiliki kekuatannya dinetralkan oleh hampir 30%. Pandangan puas memenuhi matanya saat dia melihat tangannya yang halus. Jangan meremehkan 30% ini, karena seringkali sudah cukup untuk menghasilkan pembalikan dalam pertempuran. Tentu saja, efek netralisasi itu tidak absolut, dan ada beberapa metode khusus yang dapat mengatasinya. Jika tidak, teknik formulir ethereal tidak akan terbatas pada teknik genesis surga kecil kelas menengah saja, tetapi sebaliknya memenuhi syarat untuk memasuki jajaran bahkan tingkat surga yang sebenarnya. Secara keseluruhan, teknik form ethereal akan sangat meningkatkan kemampuan bertahan seseorang di semua lini. Kamu benar-benar sangat rendah, tiba-tiba Gu Hongyi tertawa ketika melihat Zhou Yuan. Meskipun kamu tampaknya lapisan pertama Alpha Origin, setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersamamu, aku menjadi sadar bahwa kamu harus memiliki tempat di antara 10 besar pegunungan luar yang baru saja masuk. Hampir setengah bulan telah berlalu sejak banyak murid tiba di Sekte Changsuan. Periode aklimatisasi pada dasarnya berakhir untuk semua orang, menyebabkan mereka secara alami mengalihkan perhatian mereka untuk bersaing dan membandingkan. Dengan demikian, setelah beberapa perkiraan dan konsensus umum, para murid gunung luar datang dengan apa yang disebut 10 murid gunung luar yang hebat. Itu telah menyebar seperti api selama 2 hari terakhir, menjadikannya salah satu topik terpanas di pegunungan luar. Orang yang berdiri di atas tidak mengejutkan siapapun, Lu Feng. Sementara Gu Hongyi kedua, di antara 10 murid gunung terluar yang hebat, 7 adalah jenius dari benua Shengzu, sementara hanya 3 yang berasal dari benua lain, dan kebetulan Qiao Xiu nomor 10. Adapun Zhou Yuan tidak ada yang bahkan menyebutkannya. Bagaimanapun juga dia adalah lapisan pertama Alpha Origin, dan tampaknya ada kesenjangan yang terlalu besar antara dia dan murid-murid Alpha Origin lapisan ketiga. Namun, Gu Hongyi sekarang jelas tidak memiliki pendapat yang sama, karena kata-katanya sebelumnya. Dari apa yang bisa dilihatnya, Zhou Yuan terlalu pandai menyembunyikan kekuatannya. Jika dia mau, dia pasti akan mendapat tempat di antara 10 murid gunung luar yang hebat. Zhou Yuan hanya tertawa kecil ketika mendengar ini. Apakah ada arti untuk peringkat ini? Bukan upacara pemilihan puncak akan ditentukan berdasarkan itu. Dia memang tidak tertarik sedikit pun padanya. Lagi pula, semakin tinggi peringkatnya, semakin memalukan jika seseorang akhirnya tidak dapat menandingi dalam upacara pemilihan puncak. Selain itu, tidak masuk akal bahwa Yao Yao bahkan tidak termasuk dalam 10 murid gunung luar yang hebat. Fakta yang hanya membuat Zhou Yuan memandang rendah beratnya. Dia tahu bahwa jika Yao Yao akan bertindak, bahkan Lu Feng tidak akan menjadi lawannya. Gu Hongyi sedikit mengernyit, kita semua anak muda. Jika kita tidak memiliki aspirasi, kita tidak akan memiliki kendaraan. Lalu bagaimana kita akan mencapai ketinggian yang lebih besar? Kamu yang aneh, begitu muda namun sangat mirip dengan seorang pria tua. Zhou Yuan hanya bisa dengan tak berdaya memutar matanya. Tidak bisakah aku menjadi bagian dari peringkatmu yang tidak berguna? Tepat ketika Zhou Yuan hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya ke arah tertentu di mana suara angin yang deras bisa terdengar. Sesosok manusia dengan tergesa-gesa terbang, sosoknya yang bulat dan gemuk membuatnya tampak seperti siapa lagi itu. Itu pasti adalah Shen Wanqin. Shen Wanqin saat ini meneteskan keringat. Saat dia melihat Zhou Yuan, dia buru-buru berteriak, Yuan Er,
Zhu Feng sedang menuju ke sini bersama beberapa orang lain, mereka sama sekali tidak terlihat ramah. Zhu Feng, mata Zhou Yuan sedikit menyipit, tampaknya kedua saudara itu akhirnya mencapai batasnya. Dia tahu bahwa mustahil bagi Zhu Yue untuk duduk diam ketika Zhou Yuan menyambar Gu Honyi pergi. Apakah Zhu Yue ada di antara mereka? Tanya Zhou Yuan. Jika Zhu Yue datang juga, Zhou Yuan harus pergi membawa tuntun. Lagi pula, orang yang baik tidak akan sengaja menderita tanpa alasan. Tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak akan secara langsung menghadapi murid gunung dalam seperti Zhu Yue ketika dia hanya pada tahap pertama lapisan Alpha Origin. Tidak, Shen Wanqin menggelengkan kepalanya. Zhou Yuan tertawa riang. Jika Zhu Yue tidak datang, Zhu Feng belaka tidak akan dapat menyebabkan masalah. Shen Wanqin hanya menjadi semakin khawatir saat melihat penampilan Zhou Yuan yang riang. Meskipun Zhu Feng bukan bagian dari 10 murid gunung luar yang baru saja dinobatkan, dia masih di atas rata-rata di antara murid-murid kelas 1, kekuatannya jauh melebihi Han San. Sementara mereka bercakap-cakap, suara angin kencang sudah mendekati pintu masuk ke gunung. Zhou Yuan segera melihat selusin toko terbang, mendarat tidak jauh dari derit. Yang memimpin kelompok itu tentu saja Zhu Feng. Zhu Feng menatap Zhou Yuan dengan sikap permusuhan saat dia dengan dingin berkata, "Zhou Yuan, aku tidak tahu kata-kata manis macam apa yang kamu gunakan untuk menipu adik junior Gu Honyi. Tapi aku menyarankan kamu untuk berhenti dengan trikmu, karena kamu tidak akan mampu memikul tanggung jawab memengaruhi pelatihannya." Wajah cantik Gu Honyi segera berubah menjadi sedingin es ketika dia dengan marah berkata, "Zhu Feng, apa yang harus aku lakukan adalah kemauanku sendiri, kamu lebih baik pergi." Mata cerahnya dengan dingin menatap ke arah Zhu Feng dan geng, menyebabkan mereka tersandung sedikit sebagai tanggapan. Namun, Zhu Feng tidak takut dengan ini, memanggil keberaniannya ketika dia berkata, "Saudari junior Honyi, kami melakukan ini demi kamu. Kamu seharusnya tidak mendengarkan kata-kata manis orang ini." Kemarahan Gu Honyi berubah menjadi tawa. "Kata-kata manis? Apakah kamu bodoh tahu tingkat apa yang telah aku capai saat berlatih teknik form ethereal dengannya? Aku sudah membuka blokir 25 lubang. Jika aku melanjutkan di bawah Zhu Yue, aku tidak berpikir aku akan mencapai 15 kan." Ekspresi Zhu Feng sedikit berubah. Sementara murid-murid lainnya memandang Gu Honyi dengan tak percaya ketika mereka tanpa sadar berteriak, 25, bagaimana mungkin? Namun, mereka tahu bahwa seseorang seperti Gu Honyi tidak akan pernah merendahkan dirinya untuk membohongi mereka. Mungkinkah Zhou Yuan benar-benar mampu? Ekspresi Zhu Feng berfluktuasi tanpa batas. Segera setelah itu, dia memandang ke arah Zhou Yuan dengan jijik dan berkata, "Kita semua tahu betapa kuat adik junior Honyi, jadi tidak mengejutkan baginya untuk menyelesaikan ini dalam beberapa hari. Tapi aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memuji keberhasilannya." Kata-katanya jelas menyindir bahwa bakat luar biasa Gu Honyi adalah satu-satunya alasan pencapaiannya, dan tidak ada hubungannya dengan Zhou Yuan. Kata-kata awal Gu Honyi hanyalah dia yang berusaha membelanya. Yang lain mengangguk dalam hati setelah mendengar ini, menemukan ini penjelasan yang lebih dapat diterima. Setelah semua, mereka lebih suka percaya pada bakat menakjubkan Gu Honyi daripada lapisan pertama Alpha Origin yang memiliki kemampuan seperti itu. Gu Honyi sangat frustrasi sehingga dia tidak lagi tahu harus berkata apa. Otak orang-orang ini terlalu bagus untuk menghasilkan omong kosong. Tepat saat dia akan mulai memarahi lagi, Zhou Yuan menghentikannya dengan tangan terulur. Zhou Yuan berkata tanpa daya, "Tidak ada gunanya bagimu untuk berdiskusi dengan mereka." Gu Honyi menatap Zhou Yuan. Kenapa dia mau repot kalau bukan karena dia? Ketika kamu bertemu orang-orang seperti itu, tidak perlu berbicara terlalu banyak. Zhou Yuan menyeringai pada Gu Honyi karena sesuatu tampaknya perlahan naik di matanya. "Bukankah kamu mengatakan sesuatu tentang aku sebelumnya? Aku ingat kamu mengatakan aku seperti orang tua kan?" Hanya berlagak sok, aku juga bisa. Tatapannya beralih ke Zhu Feng dan yang lainnya. Senyumnya melebar dengan sedikit tajam seperti es. "Bukankah kalian di sini untuk menimbulkan masalah? Ayo, kalian hanya sekelompok sampah saja. Haruskah aku mengambil kalian semua sendirian? Atau apakah kalian ingin datang padaku bersama-sama? Aku menyerahkan pilihan padamu." Pada kata terakhir, ekspresi Zhou Yuan berubah sangat dingin seperti es. Mengamuk Genesis Ki tiba-tiba meletus dari tubuhnya seperti badai. Di belakangnya, kemegahan aneh muncul di mata Gu Honyi saat dia menatap pemuda yang sekarang sombong yang mengeluarkan aura yang tak tertandingi. Seolah-olah Zhou Yuan saat ini dan pemuda yang lembut yang biasanya mengajarinya adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Bab 233, Genesis Ki dengan kasar keluar dari tubuh Zhou Yuan, dengan cepat berputar-putar di sekitarnya seperti badai emas saat auranya naik dengan mantap. Di depannya, Zhu Feng dan geng pertama-tama terpana oleh perubahan mendadak Zhou Yuan, tetapi setelah mendengar kata-katanya, masing-masing dari mereka mulai memerah. "Hehe,
Kamu benar-benar sombong, Zhu Feng tertawa dengan marah. Matanya dipenuhi ejekan ketika dia dengan jijik berkata, melawan kami sendirian, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa mengalahkan Han San telah memberikanmu kualifikasi untuk menunjukkan kesombongan seperti itu di hadapan murid kelas 1 yang nyata seperti kita? Wajah-wajah Zhu Feng dan geng dipenuhi dengan hiburan dan penghinaan. Jelas merasa bahwa Zhou Yuan benar-benar sebuah lelucon. Bagaimanapun, Zhou Yuan hanyalah lapisan pertama Alpha Origin di mata mereka. Meskipun prestasi mengalahkan Han San dalam satu pukulan sudah cukup mengejutkan, itu benar-benar tidak bisa dibanggakan oleh Zhu Feng dan yang lainnya. Han San hanya murid kelas 2, kekuatannya hanya di lapisan kedua Alpha Origin. Oleh karena itu, penampilan Zhou Yuan saat ini sangat lucu bagi mereka, seolah-olah mereka sedang melihat badut. Tawa Zhu Feng berlanjut untuk beberapa waktu sebelum akhirnya berhenti. Dia sebenarnya cukup senang bahwa Zhou Yuan secara sukarela melompat keluar. Bagaimanapun, yang pertama memang datang ke sini hari ini untuk menimbulkan masalah. Bahkan jika Zhou Yuan tidak secara sukarela berbicara sebelumnya, Zhu Feng tidak akan dengan mudah membiarkan masalahnya. Kamu bisa melupakan kita semua yang bersekongkol denganmu, itu terlalu memalukan. Zhu Feng menggelengkan kepalanya, sepotong es membumbung di matanya saat dia memandang ke arah Zhou Yuan dan berkata, kata-kata manismu tidak berguna untukku. Jadi aku akan menggunakan tinjuku untuk mengungkapkan warna sejatimu di depan saudari junior Hon Yi. Dia mengambil langkah ke depan saat Genesis Ki yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatan penuh dari lapisan ketiga Alpha Origin tidak diragukan lagi pada tampilan penuh. Di sampingnya, Shen Wanqin terintimidasi oleh tekanan Zhu Feng, menyebabkan ekspresinya berubah sedikit ketika kekhawatiran muncul di matanya. Zhu Feng ternyata cukup terkenal di antara murid-murid kelas 1. Melihat bahwa perkelahian akan pecah, tatapan Shen Wanqin terus melesat ke arah luar gunung. Suara angin yang deras tiba-tiba terdengar pada saat ini, dengan cepat mendekati deritan ketika teriakan dingin dan keras terdengar. Zhu Feng, jika kamu berencana untuk mengambil saudara junior Zhou Yuan, kamu harus terlebih dahulu meminta izinku. Beberapa sosok cahaya mendarat, mengungkap penampilan mereka, yang memimpin mereka adalah Qiao Xiu. Mereka jelas telah mendengar berita itu, dan takut Zhou Yuan akan mengalami kesulitan, karena itu, mereka bergegas untuk memberi bantuan mereka. Qiao Xiu mengenakan ekspresi serius saat Genesis Ki yang kuat berdenyut di sekitarnya. Hal-hal telah berjalan dengan baik baginya selama setengah bulan terakhir, bahkan mendapatkan gelar salah satu dari 10 murid gunung luar yang hebat. Meskipun dia hanya berada di peringkat ke-10, fakta bahwa dia bisa masuk peringkat sebagai murid benua non-Shengzu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuannya. Zhu Feng mengerutkan kening ketika dia melihat Qiao Xiu, sebuah jejak kewaspadaan di matanya. Bagaimanapun, Qiao Xiu berada di urutan ke-10 di antara 10 murid gunung luar yang hebat, seorang individu yang memang lebih kuat dari dirinya sendiri. Meski begitu, tidak ada rasa takut di wajah Zhu Feng saat dia dengan acuh tak acuh berkata, Qiao Xiu, masalah ini bukan urusanmu, akan lebih baik jika kamu tidak ikut campur. Qiao Xiu menjawab dengan suara rendah, Zhu Feng, kaulah yang seharusnya tidak terlalu sombong, saudara junior Zhou Yuan bukanlah seseorang yang secara aktif membangkitkan masalah. Mengapa kamu harus memprovokasi dia? Ejekan bangkit dari sudut mulut Zhu Feng. Kami bukan yang memprovokasi dia, dialah yang baru saja menyatakan bahwa dia akan melawan kita sendirian. Yang lain tertawa keras di iringan, ekspresi Qiao Xiu sedikit tenggelam. Jika kamu bersikeras membuat masalah menjadi sulit, jangan salahkan aku nanti. Mata Zhu Feng mengeras ketika dia berkata, Qiao Xiu, jangan berpikir sedetik pun bahwa aku takut padamu. Aku hanya mengatakannya jauh sebelumnya untuk memberimu wajah. Harus ada beberapa di antara kamu yang mempelajari form ethereal teknik dari kakak laki-laki aku kan? Ancaman dalam beberapa kata terakhirnya sudah jelas seperti siang hari. Ekspresi Qiao Xiu sedikit berubah, jelas tidak mengharapkan Zhu Feng menggunakannya tanpa malu untuk mengancamnya. Namun, dia bukan pengecut, karena dia sudah memutuskan untuk mengungkapkan dirinya, dia tidak akan begitu mudah ditakuti oleh Zhu Feng. Tanpa basa-basi lagi, Genesis Ki mulai bergerak ketika tatapannya yang tajam memandang ke arah Zhu Feng. Zhu Feng juga tidak berharap Qiao Xiu begitu keras kepala, menyebabkan ekspresinya berubah agak jelek. Hehe, Qiao Xiu, tampaknya kamu cukup suka menempelkan cakar anjingmu ke dalam bisnis orang lain. Karena kamu begitu bebas, mengapa tidak bertukar 1 atau 2 langkah denganku? Tepat ketika ekspresi Zhu Feng berubah jelek, tawa tiba-tiba terdengar ketika sosok cahaya terbang dan mendarat di dekatnya. Itu adalah pria kurus yang tampak agak seperti monyet dengan sepasang mata yang tertata dalam. Namun, undulasi Genesis Ki dari tubuhnya sama sekali tidak lebih lemah dari Qiao Xiu. Shen Wanqin tidak bisa menahan diri untuk melihat orang ini Sun Jinglei. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit,
dia telah mendengar nama ini sebelumnya. Dikatakan bahwa ia berada di peringkat ke-9 di antara 10 murid gunung luar yang hebat, satu posisi lebih tinggi dari Qiao Xiu. Tampaknya Zhu Feng telah memprediksi gangguan Qiao Xiu dan mengundang ahli ini untuk membantu. Ekspresi mata Qiao Xiu tenggelam ketika dia melihat pemuda seperti monyet ketika dia menghela nafas di dalam. Tampaknya Zhu Feng tidak akan membiarkan masalah ini pergi dengan kata-kata saja. Zhou Yuan memandang saat ini dan tersenyum pada Qiao Xiu. Kakak senior Qiao Xiu, aku bisa menangani hal-hal di sini. Zhou Yuan sudah sedikit tersentuh bahwa Qiao Xiu telah datang membantunya berkali-kali. Qiao Xiu tertawa pahit, hati-hati saudara junior Zhou Yuan. Meskipun dia sangat optimis tentang masa depan Zhou Yuan, dia saat ini hanya pada tahap pertama lapisan Alpha Origin. Sebaliknya, Zhu Feng sudah menjadi veteran lapisan ketiga Alpha Origin. Dalam bentrokan di antara mereka, Zhou Yuan kemungkinan akan jauh lebih buruk. Zhou Yuan tersenyum dengan riang, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Zhu Feng. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu yakin kalian semua tidak datang bersama? Ekspresi Zhu Feng menjadi gelap saat dia mencibir, masih berbicara begitu besar, sepertinya aku harus memberi pelajaran mulutmu itu. Tanpa sedikit pun keraguan, Genesis Qi dengan keras meletus saat ekspresinya berubah serius. Dia segera mengambil inisiatif, tubuhnya mirip kilatan saat ia berlari ke arah Zhou Yuan. Sebuah telapak tangan diayunkan secara horizontal, menciptakan beberapa bayangan telapak tangan yang muncul di tempat-tempat fatal Zhou Yuan dalam sekejap. Serangan Zhu Feng sangat ganas, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Qiao Xiu, Shen Wanqin dan yang lainnya menyaksikan dengan mata cemas. Mereka menyadari bahwa Zhou Yuan tidak bergerak, seolah dia tidak punya niat untuk menghindar. Kamu berani menunjukkan kecerobohan di hadapanku, apakah kamu pikir aku Han San? Zhu Feng mengeluarkan tawa yang menakutkan, di bawah kesan bahwa Zhou Yuan hanya bodoh. Namun, dia tidak menahan kekuatannya, tetapi malah menuangkan keganasan lebih dalam serangannya. Pada akhirnya, beberapa bayangan telapak tangan mendarat di tubuh Zhou Yuan. Bunyi gedebuk terus terdengar satu demi satu ketika gempa susulan menimbulkan kekacauan di sekitarnya, merobek tanah di sekitar Zhou Yuan. Setiap tatapan di gunung terpaku erat pada pertarungan. Zhou Yuan benar-benar terlalu sombong, memikirkan bahwa dia bahkan tidak mencoba untuk menghindari serangan saudara senior Zhu Feng. Apakah dia pikir dia tidak bisa dipatahkan? Kelompok yang datang ke sini bersama Zhu Feng tertawa mengejek. Debu perlahan-lahan mengendap, detik berikutnya, senyum mengejek yang tergantung dari sudut mulut mereka perlahan berubah kaku. Zhou Yuan masih berdiri di sana, sosoknya bergerak dari tempat itu. Ekspresinya menunjukkan ketidakpedulian, dan tidak ada satu luka pun yang dapat terlihat di tubuhnya, karena serangan sebelumnya tidak memiliki efek pada dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriakan kaget setelah menangis terdengar. Mustahil, mata Zhu Feng mengencang. Dia tidak menahan apa-apa sebelumnya, dan setiap serangan memang benar-benar mendarat di tubuh Zhou Yuan. Tapi kenapa setiap serangan tampaknya tenggelam ke dalam tubuhnya seolah-olah itu adalah batu yang dilemparkan ke laut yang luas, tidak memberikan umpan balik sama sekali. Ekspresi Zhou Yuan tidak berubah, hanya sedikit berkerut saat menatap Zhu Feng dan bertanya, "Kamu belum makan?" Ekspresi Zhu Feng dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Dengan teriakan nyaring, Genesis Qi dengan panik menyatu dengan telapak tangannya saat 5 jarinya mengepal erat. Sebuah pukulan dikirim, pukulan angin itu bergemuruh seperti guntur. Pukulan yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah batu menjadi debu menghantam dada Zhou Yuan. Di bawah pakaian Zhou Yuan, area dadanya telah berubah samar, sementara emas Magical Python Scales telah muncul. Sisik Magical Python emas keunguan memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Sekarang ada juga teknik formulir ethereal yang menetralkan sebagian dari kekuatan. Pukulan kekuatan penuh Zhu Feng tidak dapat menembus pertahanan Zhou Yuan. Oleh karena itu, tubuh Zhou Yuan hanya bergoyang sedikit. Dia menatap Zhu Feng dan berkata, "Sepertinya kamu benar-benar belum makan, kekuatanmu benar-benar lemah." Yang lain kagum dengan pemandangan ini, pertahanannya begitu kuat. Bahkan mata Qiao Xiu dan Sun Jinglei menyusut sedikit. Jika mereka adalah orang-orang di tempatnya, tidak mungkin bagi mereka untuk keluar tanpa cedera setelah menerima serangan langsung dari pukulan kekuatan penuh Zhu Feng dengan tubuh mereka. Zhu Feng terkejut dan ngeri. Saat dia menatap kosong pada tubuh Zhou Yuan, dia tiba-tiba menemukan bahwa area dada yang terakhir telah berubah agak tidak berbentuk, dan tiba-tiba tersentak oleh kilasan pemahaman. Suara menusuk yang dipenuhi dengan teror dan keheranan segera terdengar. Kamu sudah menguasai tingkat pertama dari teknik formulir ethereal." Bab 234. Suara ngeri Zhu Feng menyebabkan ketidakpercayaan untuk mengisi wajah semua orang yang hadir dengan pengecualian Gu Hongyi, membuat mereka tercengang ketika mereka menatap Zhou Yuan. Bagaimana ini mungkin? Hanya beberapa hari,
bagaimana mungkin dia menguasai tingkat pertama dari teknik form ethereal? Tapi, realisasi tubuh jelas hanya bisa dicapai oleh seseorang yang telah menguasai level pertama. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan bagaimana dia bisa menerima serangan Zhu Feng dengan tubuhnya. Qiao Xiu dan Shen Wanqin tertegun saat mereka saling memandang. Teknik form ethereal adalah salah satu teknik genesis yang lebih populer di pegunungan luar, dan telah dipilih oleh banyak murid. Ini karena betapa menakjubkannya itu. Setelah dikuasai, itu akan secara substansial meningkatkan kelangsungan hidup seseorang secara keseluruhan. Tetapi Qiao Xiu dan Shen Wanqin juga tahu bahwa meskipun banyak orang yang mempelajarinya, hanya segelintir yang mampu mencapai tingkat pertama, menguasai level pertama dalam kurun waktu kurang dari 10 hari praktis tidak pernah terjadi. Selain itu, mereka tahu bahwa Zhou Yuan belum menerima bimbingan apapun selama proses ini, semuanya telah dicapai dengan kemampuannya sendiri. Mungkinkah, Gu Hongyi hanya bisa berkembang begitu cepat dalam teknik form ethereal karena dia memilih untuk belajar di bawah Zhou Yuan? Mulut Qiao Xiu dan Shen Wanqin secara tidak sadar menggantung sedikit terbuka. Sejujurnya, mereka merasa pilihan Zhou Hong atas Zhu Yue oleh Gu Hongyi terlalu aneh. Jika mereka tidak kenal baik dengan Zhou Yuan dan tahu bahwa Gu Hongyi bukan gadis yang mudah dicintai, mereka mungkin akan percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Putih dan hijau bertautan di wajah Zhu Feng, beberapa kengerian masih melekat di matanya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya akan dia bayangkan Zhou Yuan benar-benar menguasai tingkat pertama dari teknik formulir ethereal. Sementara Zhu Feng masih membeku karena terkejut, Zhou Yuan dengan ringan mengetuk dadanya di bawah tatapan semua orang dan berkata dengan suara tenang, "Aku katakan sebelumnya bahwa kamu semua harus datang padaku bersama-sama, namun kamu tetap bersikeras melawanku sendirian, karena begitu." Pada saat suara Zhou Yuan memudar, tubuhnya sudah bergerak. Setengah dari tubuhnya tampak berubah menjadi samar ketika dia mengambil langkah ke depan. Kabut samar muncul di sekitarnya ketika sosoknya dengan cepat melesat ke depan seperti angin. Kecepatan seperti itu, hati Zhu Feng menggigil. Zhou Yuan begitu cepat sehingga bahkan dia serasa mulai pingsan setelah itu. Di hadapan Zhou Yuan saat ini, Zhu Feng tidak lagi menunjukkan kesombongan dari sebelumnya. Kakinya bergerak cepat ketika sosoknya dengan cepat mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Namun, kecepatannya jauh dari bisa menyamai Zhou Yuan. Zhou Yuan hanya mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan Zhu Feng seperti hantu. Tidak peduli bagaimana Zhu Feng mencoba untuk menghindar, sosok Zhou Yuan dengan cermat mengikuti seperti bayangan. Kecepatan ini, ekspresi Qiao Xiu dan Sun Jinglei sedikit berubah ketika mereka melihat ini. Enyah, Zhu Feng sangat ketakutan dengan kecepatan seperti hantu Zhou Yuan. Penghinaan dan kemarahan di hatinya mencapai puncaknya, dan dengan melolong, mengamuk Genesis Qi membentang dari tubuhnya, berlari ke segala arah. Namun, sosok Zhou Yuan hanya berkedip-kedip beberapa kali, menerobos gelombang Genesis Qi saat sisik emas keunguan muncul di tangannya, serangan telapak tangan dengan cepat dikirim, langsung menembus pertahanan Zhu Feng dan mendarat di dadanya. Genesis Qi meledak, dan tubuh Zhu Feng dikirim terlempar ke belakang seolah-olah dia telah diserang oleh pukulan berat. Namun, hanya beberapa saat setelah sosoknya dikirim terbang, sosok Zhou Yuan yang agak halus muncul di bawahnya mengirim tendangan yang diledakkan bersamaan dengan Genesis Qi. Kaki seperti cambuk merobek udara, menendang perut Zhu Feng saat dia menjerit dengan sedih dan dikirim terbang sekali lagi. Kelopak mata kerumunan berkedut saat mereka menyaksikan tubuh Zhu Feng terpental di udara. Tidak jadi mendarat, itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Gunung itu diselimuti dalam keheningan, semua orang terdiam ketika mereka menyaksikan Zhou Yuan dengan mudah menendang Zhu Feng berkeliling seperti bola, pemandangan yang menyebabkan mereka menggigil tanpa sadar. Terutama para murid yang datang dengan Zhu Feng, mereka awalnya percaya Zhou Yuan akan mudah dihancurkan, memungkinkannya untuk memahami tempatnya. Tapi siapa yang bisa menduga, bahwa 3 lapisan Alpha Origin Zhu Feng tidak akan mampu menyentuh bayangan Zhou Yuan, dan akhirnya akan dipukul seperti bola. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Tangkap dia bersama. Di udara, Zhu Feng, yang telah dipukuli sampai agak pusing, kehilangan ketenangan dan melolong. Murid-murid ini saling memandang, pada akhirnya, mereka mengabaikan fakta bahwa akan mengeroyok Zhou Yuan dan memaksa diri untuk maju, mengelilinginya dari segala arah. Aku sudah bilang pada kalian untuk datang padaku bersama sebelumnya, tapi kalian hanya bersikeras membuang-buang waktu. Zhou Yuan tertawa pelan ketika dia melihat mereka mendekat ketika kabut di sekitarnya menebal, menyebabkan kecepatannya melambung sekali lagi. Dia mirip dengan bayangan hantu saat dia menerjang ke tengah-tengah selusin murid. Pertempuran itu benar-benar kacau balau. Meskipun murid-murid ini cukup kuat, mereka bahkan tidak dapat menyentuh tepi pakaian Zhou Yuan. Sebaliknya, setiap kali sosok Zhou Yuan melesat melewatinya,
tinju yang ditutupi sisik emas keunguan bersama dengan genesis ki yang kuat akan membanting tubuh mereka tanpa jejak kesopanan. Setiap pukulan membentuk dirinya menjadi daging, melukis gambar yang sangat kejam. Dalam beberapa menit singkat, tanah dipenuhi dengan tubuh, masing-masing dengan hidung berdarah dan wajah bengkak, bekas darah di sudut mulut mereka saat mereka mengerang kesakitan. Di tengah, Zhou Yuan berdiri dengan tangan di sisinya saat sebagian fisiknya kembali normal. Ekspresinya masih acuh tak acuh, tidak berubah bahkan setelah semua cobaan. Dia melihat ke arah tanah di depannya di mana Zhu Feng terhuyung berdiri. Dia telah menerima sebagian besar perawatan Zhou Yuan, membuatnya terlihat paling menyedihkan dari kelompok itu. Zhu Feng gemetar tak terkendali saat dia menatap Zhou Yuan, jejak teror di matanya. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa mereka masih akan kalah dengan cara yang menyedihkan bahkan setelah selusin atau lebih dari mereka mengeroyok Zhou Yuan. Sekarang Zhou Yuan telah menguasai tingkat pertama dari teknik form ethereal. Dia tidak hanya cepat tapi juga tidak tersentuh, dan kekuatannya juga sangat menakutkan, memungkinkannya untuk secara praktis mengabaikan serangan mereka. Orang harus tahu bahwa ada dua murid kelas 1 di antara kelompok yang memiliki kekuatan lapisan ketiga Alpha Origin. Namun meski begitu, mereka dengan mudah ditangani oleh Zhou Yuan. Seberapa gila ini? Bahkan 10 murid gunung terluar seperti Qiao Xiu dan Sun Jinglei tidak berani mengklaim bahwa mereka akan dapat dengan mudah menangani beberapa murid kelas 1 tanpa mengalami kerusakan. Setelah hari ini, saudara junior Zhou Yuan pasti akan memiliki tempat sebagai salah satu dari 10 murid gunung luar yang hebat. Qiao Xiu hanya bisa menghela nafas. Zhou Yuan sebelumnya terlalu low profile. Meskipun dia telah memperoleh kemenangan atas Han San, itu hanya membuat orang lain merasa bahwa dia setidaknya layak menjadi murid kelas 1, meskipun banyak yang percaya bahwa dia adalah salah satu peringkat terendah di antara mereka. Setelah pertempuran hari ini, kemungkinan tidak ada yang akan terus mengatakannya. Pertempuran ini sudah cukup untuk membuat namanya mengguncang pegunungan luar. Ekspresi Sun Jinglei telah berubah agak suram, kewaspadaan sekarang hadir di matanya saat dia menatap Zhou Yuan. Dia tidak menanggapi Zhou Yuan serius sebelumnya, yang membuatnya segera menyetujui ketika Zhu Feng meminta dukungan kepadanya. Tapi sekarang, dia merasa sedikit menyesal. Zhou Yuan jelas tidak sesederhana yang dia lihat, dan Sun Jinglei sekarang telah menyinggung perasaannya tanpa alasan yang jelas. Tepukan keras dan jelas terdengar dari belakang. Seseorang akan menemukan Gu Honyi menyeringai ketika dia menyaksikan adegan ini, jejak kekaguman tambahan di matanya ketika dia melihat Zhou Yuan. Cara Zhou Yuan mengalahkan mereka sendirian jelas sangat disukainya. Zhou Yuan terkekeh, semakin puas dengan teknik form ethereal. Meskipun dia tidak akan takut pada pihak lain jika dia tidak mempelajari tekniknya, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah. Teknik form ethereal memungkinkannya untuk mengeternisasi tubuh fisiknya, sangat meningkatkan kecepatannya dan dengan demikian membuat gerakannya menjadi gesit dan cepat. Ketika kemampuan defensif dari sisik Magical Python ditambahkan, kekuatan 3 lapisan Alpha Origin pada dasarnya tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Dia mengangkat kepalanya, matanya tidak peduli ketika dia melirik sosok Zhu Feng dan geng yang menyedihkan. Meskipun kakak laki-lakimu Zhu Yue adalah murid gunung dalam, dia berpikiran sempit dan picik. Itu hanya perselisihan kecil, namun dia mencoba untuk menghentikan semua instruktut gunung lainnya untuk mengajarku. Jika dia tidak memiliki decoder Sein Rune, dia mungkin benar-benar dalam beberapa masalah. Bagaimanapun, efektivitasnya pasti akan lebih rendah tanpa bimbingan siapapun. Meskipun Zhu Feng tidak berani membalas ketika dia mendengar Zhou Yuan mengkritik Zhu Yue, mantan kolonel itu mendengus masuk. Saudaranya yang lebih tua adalah seorang murid gunung dalam, sebuah keberadaan yang Zhou Yuan tidak akan berani melawan langsung meskipun dia telah menguasai tingkat pertama teknik bentuk mistik. Zhou Yuan, kali ini kami mengakui kekalahan, tapi jangan terlalu senang, kamu tidak akan memiliki waktu yang baik setelah menyinggung kakakku, kata Zhu Feng dengan geram. Zhou Yuan hanya tersenyum samar, saya pikir seharusnya saya yang mengucapkan kata-kata ini. Meskipun Zhu Feng dalam keadaan yang cukup buruk, ejekan tetap terpancar dari matanya ketika dia mengolok-olok, oh, apa yang bisa kamu lakukan terhadap kakakku? Meskipun Zhou Yuan telah menguasai tingkat pertama teknik bentuk mistik, dia tetap dianggap remeh oleh Zhu Yue, yang terakhir adalah murid gunung dalam. Zhou Yuan tampak tersenyum. Melihat ekspresinya, tiba-tiba Zhu Feng merasa tidak enak, tetapi dia tidak bisa mengerti apa yang direncanakan oleh Zhou Yuan. Pandangan Zhou Yuan melihat para murid lain yang mengikuti Zhu Feng ke sini. Mereka pada dasarnya adalah murid-murid yang belajar teknik bentuk mistik dari Zhu Yue. Mulai hari ini, saya akan mulai mengajar teknik bentuk mistik. Mengenai efektivitas saya, kamu bisa melihat contoh dari Gu Honyi. Saya menjamin bahwa setiap orang yang saya ajar akan mencapai tingkat pertama teknik ini dalam 1 bulan. Tentang harga,
Zhu Feng mengenakan biaya 5 potong batu giok Genesis per hari. Jadi saya akan sedikit lebih murah, misalnya 3 potong batu giok Genesis per hari. Jika ada yang tertarik, kamu bisa pindah kapan saja. Gunung itu menjadi sunyi seketika, bahkan Qiao Xiu dan Sun Jinglei terdiam dan terpaku menatap Zhou Yuan. Tidak ada yang mengharapkan bahwa Zhou Yuan berencana merekrut murid-murid dengan berani dan mengajarkan kepada mereka teknik bentuk mistik. Zhu Feng juga menatap Zhou Yuan dengan bingung saat kulit kepalanya tiba-tiba terasa berdenyut. Dia menyadari bahwa jika Zhou Yuan benar-benar melakukan seperti yang dia katakan, hari-hari ke depan akan menjadi sulit bagi kakaknya, Zhu Yue. Bagaimanapun, bahkan Zhu Yue sendiri tidak berani menjamin bahwa dia bisa membantu orang lain menguasai tingkat pertama teknik bentuk mistik dalam 1 bulan. Pernyataan Zhou Yuan sebenarnya akan memotong pendapatan Zhu Feng. Serangan balik ini bisa dikatakan kejam dalam tingkat yang ekstrim. Bab 235, Serangan balik Zhou Yuan. Semua orang dengan bodohnya menatap Zhou Yuan setelah mendengarkan kata-katanya. Faktor kejutan dari kata-kata ini jelas lebih besar daripada prestasinya mengalahkan seluruh kelompok sendirian. Tak satu pun dari mereka yang pernah mendengar seseorang memberikan bimbingan kepada murid lain saat dia masih menjadi murid gunung luar. Selain itu, tidak ada murid gunung dalam yang berani mengklaim bahwa mereka dapat membantu murid-murid di bawah bimbingan mereka mencapai tingkat pertama dari teknik bentuk ethereal dalam sebulan. Bahkan Zhu Yue tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu, kata-kata Zhou Yuan agak menggoda bahkan Qiao Xiu. Dia mungkin tidak memilih untuk mempelajari teknik bentuk ethereal, tetapi jika Zhou Yuan benar-benar dapat membantunya mencapai level pertama dalam sebulan, dia tidak keberatan memulai dari awal. Lagi pula, mereka mengerti betapa sulitnya mempelajari teknik Heaven Genesis kecil. Jumlah waktu dan usaha yang dibutuhkan sangat besar, dan mencapai penguasaan awal dalam sebulan sudah sangat cepat. Kulit Zhu Feng memucat, keringat dingin muncul di dahinya saat kengerian memenuhi matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan akan melakukannya. Zhou Yuan menyeringai, apakah ada aturan yang mengatakan murid gunung luar tidak bisa memberikan bimbingan kepada orang lain? Zhu Feng membeku. Ekspresi wajahnya berfluktuasi tak tentu saat dia melihat ke arah orang-orang di sekitarnya. Orang-orang ini telah mempelajari teknik bentuk ethereal dari kakak laki-lakinya, tetapi pandangan mereka sekarang sedikit berkedip dalam pikiran, tampaknya tergoda oleh kata-kata Zhou Yuan. Itu sudah jelas bagi mereka, jika mereka melanjutkan dengan Zhu Yue, biayanya tidak hanya lebih tinggi, tetapi mereka bahkan mungkin tidak mencapai level pertama dari teknik ethereal form dalam sebulan. Sebagai perbandingan, rasio kualitas terhadap harga Zhou Yuan tidak diragukan lagi lebih baik. Zhu Feng mulai panik saat dia buru-buru berkata, jangan tersihir olehnya, bahkan jika dia bisa mencapai level pertama dari teknik ethereal form, itu tidak berarti bahwa dia akan dapat membantu orang lain melakukan hal yang sama dalam waktu 1 bulan. Gu Honyi sangat berbakat, bagaimana kalian bisa dibandingkan dengannya? Dia sadar bahwa datang ke pegunungan luar untuk mengajar adalah pekerjaan enak yang menyenangkan yang harus diperoleh kakak laki-lakinya melalui banyak kesulitan. Lagi pula itu adalah pekerjaan di mana batu giok Genesis bisa diperoleh dengan lebih mudah. Jika Zhou Yuan tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam kue ini, Zhu Yue akan menjadi seperti seseorang yang menggunakan keranjang anyaman untuk mengambil air. Kata-kata Zhu Feng membuat murid lainnya agak ragu. Lagi pula, ketika Zhou Yuan dan Zhu Yue dibandingkan, status murid gunung dalam Zhu Yue lebih dapat dipercaya. Zhu Feng tidak berani berlama-lama lagi, takut mereka akan terpikat. Dia dengan dingin melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, Zhou Yuan, seseorang harus selalu meninggalkan jalan keluar. Jika kamu benar-benar berniat untuk mengajarkan teknik bentuk ethereal, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkan ini berbaring. Kata-kata dan nadanya menyiratkan ancaman dan peringatan. Namun, ekspresi Zhou Yuan tidak berubah saat dia tersenyum tipis dan menjawab, apakah kalian memberi saya jalan keluar ketika Anda bekerja sama dengan instruktur lain untuk menghentikan saya mempelajari teknik Genesis? Jika dia tidak memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dia kemungkinan akan kesulitan karena tindakan Zhu Yue. Setiap orang biasa akan mengalami kehancuran masa depannya oleh yang terakhir. Bagaimanapun, persaingan di Sekte Changsuan terlalu ketat, tertunda 1 langkah seringkali menyebabkan seseorang tidak dapat mengungguli yang lain lagi. Zhu Feng dengan dingin berkata, dasar orang bodoh yang keras kepala, tunggu saja amukan kakak laki-lakiku turun. Pergi, dengan lambaian lengan bajunya, dia memimpin dan pergi, meskipun sosoknya tampak sedikit menyedihkan. Murid-murid lain ragu-ragu sejenak, pada akhirnya, mereka tetap memilih untuk mengikuti. Zhou Yuan tidak merasa kepergian mereka sedikit pun tidak menguntungkan. Hehe, Yuan R, apakah kamu benar-benar berencana untuk mengajar murid lain teknik bentuk ethereal? Dari yang aku tahu, setidaknya ada 100 orang di antara murid gunung luar yang mempraktikannya. Jika mereka semua datang di sini untuk belajar darimu,
kamu akan menerima penghasilan beberapa ratus keping batu giok genesis per hari. Mata Shen Wanqin praktis bersinar. Air liur hampir menetes dari mulutnya. Setelah melakukan perhitungan, dia menyadari bahwa Zhou Yuan bisa menjadi yang terkaya di antara murid gunung luar dalam sebulan. Jantung Zhou Yuan tanpa sadar berdetak sedikit lebih kencang saat mendengar ini. Sebenarnya, dia hanya mengatakannya sebelumnya untuk membalas dendam pada Zhu Yue, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, dia menyadari bahwa itu adalah cara terbaik untuk meraup sejumlah besar batu giok genesis. Sebagai perbandingan, pergi ke pavilion tugas setiap hari untuk melakukan beberapa misi sekarang tampak seperti kerja keras yang tidak berarti. Tatapan Zhou Yuan diam-diam menyala dengan kegembiraan dan keinginan. Selama sepertiga dari mereka yang mempraktikkan teknik bentuk ethereal datang kepadanya, pundi-pundinya akan dipenuhi dengan uang. Dengan kekayaan sebesar itu, dia akhirnya bisa menyewa kanon 9 naga, dan mungkin mendapatkan beberapa harta yang dia sukai di pavilion permata berkilauan. Kamu sepertinya tahu banyak. Zhou Yuan memandang ke arah Shen Wanqin dengan senyum lebar. Apakah kamu tertarik untuk membantu saya dengan usaha ini? Shen Wanqin menepuk dadanya. Cahaya menyilaukan di matanya saat dia menjawab, kamu telah menemukan orang yang tepat untuk pekerjaan itu, Yuan Er. Hal-hal seperti itu adalah keahlianku. Pertama-tama aku akan membantumu menyebarkan berita ini, terutama ke murid yang mempelajari teknik bentuk ethereal. Aku yakin banyak murid akan tergoda dengan jaminanmu untuk mencapai level pertama dalam sebulan. Jika kami menambahkan informasi tentang Anda telah mencapai prestasi ini, bersama dengan orang terkenal seperti dukungan Gu Honyi, kekhawatiran dan keraguan dari murid-murid lainnya secara bertahap harus dihilangkan. Selama kita mengambilnya selangkah demi selangkah, aku berani mengatakan bahwa tidak ada satu sosok pun yang akan terlihat di tempat Zhu Yue pada akhirnya. Zhou Yuan mulai terkekeh saat mendengarkan, bantuan Shen Wanqin memang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Mata Qiao Xiu terbakar oleh keinginan saat dia melihat ke arah Zhou Yuan dan bertanya, Saudara junior Zhou Yuan, bisakah kamu benar-benar membiarkan murid lain mencapai level pertama dari teknik form ethereal dalam sebulan? Zhou Yuan merenung sedikit. Sebelum dia menjawab, seharusnya tidak menjadi masalah jika saya punya waktu sebulan, tapi saya hanya bisa menjamin level pertama, level selanjutnya adalah masalah lain. Bukaan selanjutnya hanya akan tumbuh semakin sulit untuk dirasakan, oleh karena itu, Zhou Yuan tidak bermaksud menyia-nyiakan semua usahanya untuk membantu orang lain menemukan celah mereka. Jika dia melakukannya, di mana dia akan menemukan waktu untuk kultivasinya sendiri. Qiao Xiu menghela nafas kagum. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku juga akan menyewakan teknik ethereal form ketika aku kembali. Sebagai salah satu pilihan paling populer di antara murid gunung luar, Qiao Xiu secara alami tahu betapa hebatnya teknik bentuk ethereal itu. Dia hanya menyerah untuk saat ini karena dia juga mengerti betapa sulitnya menemukan lubangnya. Zhou Yuan terkekeh dan berkata, kalian bisa belajar secara gratis. Qiao Xiu adalah orang yang cukup baik, dan Zhou Yuan memiliki kesan yang sangat baik padanya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak keberatan membantunya. Qiao Xiu tidak membantah setelah mendengar ini, hanya menyeringai sambil berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih. Mempelajari teknik genesis sangat mahal, jadi dia tidak ingin membayar lebih dari yang seharusnya karena kesombongan. Dia bermaksud untuk menyelamatkan setiap bit yang dia bisa. Qiao Xiu berkomentar, ketika berita ini menyebar, saya khawatir saudara junior Zhou Yuan akan menjadi orang paling terkenal di antara murid gunung luar. Itu benar, lagi pula, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, saudara junior Zhou Yuan harus sedikit lebih berhati-hati sehubungan dengan Zhu Yue. Usahamu ini dapat dikatakan telah mengancam mata pencahariannya. Aku khawatir dia tidak akan membiarkan masalah ini diam-diam. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Zhu Yue masih seorang murid gunung dalam, memiliki status dan kekuatan melebihi murid gunung luar seperti mereka. Zhou Yuan terkekeh dan mengangguk. Dia tidak terlalu mengkhawatirkan Zhu Yue. Jika orang itu benar-benar kehilangan rasionalitasnya dan langsung menyerang Zhou Yuan, dia tidak akan keberatan mengunci Zhu Yue dengan tuntun. Qiao Xiu dan Shen Wanqin menyusun beberapa detail lainnya sebelum pergi. Kegembiraan mewarnai mata mereka ketika mereka pergi, jelas sudah bisa membayangkan betapa besarnya ini setelah berita tentang Zhou Yuan memberikan panduan tentang teknik bentuk ethereal yang tersebar di pegunungan luar. Saat Gu Honyi memperhatikan mereka pergi, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum dangkal pada Zhou Yuan, ambisimu tidak kecil. Aku ingin tahu berapa banyak genesis giok yang akan kamu peroleh ketika kamu berhasil. Tidak ada yang meminta mereka untuk terus menargetkan saya seolah-olah mereka tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Zhou Yuan mengangkat bahu. Jika bukan karena sikap sombong Zhu Yue, dia tidak akan begitu kejam. Kamu hanya mengajarkan teknik ethereal form tingkat pertama. Gu Honyi tiba-tiba mengubah topik pembicaraan.
Zhou Yuan tersenyum dan menjawab, bagian selanjutnya terlalu sulit, dan saya tidak akan banyak membantu, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Gu Hongyi sedikit cemberut, aku entah bagaimana merasa itu bukan karena kamu tidak bisa, tetapi kamu tidak mau kan? Zhou Yuan mengangkat alisnya, intuisi seorang wanita sangat tajam. Senyum di bibir Gu Hongyi semakin lebar ketika dia melihat kurangnya tanggapan Zhou Yuan saat dia berkata dengan suara rendah, sepertinya kamu telah mengakuinya dengan diammu, ajari aku sampai tingkat kedua. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, tidak bisa, tingkat kedua membutuhkan lebih banyak usaha daripada yang pertama, dan jelas tidak dapat dibandingkan. Wajah Gu Hongyi tampak lebih memesona setelah penolakan bersih Zhou Yuan, dia melenggang ke arahnya, bernapas sedikit lebih berat dari biasanya saat dia dengan menggoda meniup telinganya. Zhou Yuan, leluhur tua keluargaku adalah penguasa puncak Hongya Sekte Changsuan, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku memberitahunya bahwa kamu menindasku? Senyum yang menggantung dari sudut mulut Zhou Yuan menjadi sedikit kaku. Dia tidak menyangka pendukung Gu Hongyi menjadi salah satu dari 7 master puncak Sekte Changsuan, bukankah itu terlalu berlebihan? Itu sedikit tidak masuk akal kan? Zhou Yuan memaksakan senyum. Gu Hongyi mengedipkan matanya dengan polos sambil berkata dengan suara manis, bernalar dengan seorang gadis, apakah kamu bodoh? Zhou Yuan berkata, bolehkah saya bertanya kompensasi apa yang akan saya dapatkan? Gu Hongyi memiringkan kepalanya berpikir sejenak, sebelum dia tersenyum menawan dan menjawab, kamu akan mendapatkan pendapat yang lebih baik dari Gu Hongyi. Zhou Yuan, meskipun dia hampir memuntahkan seteguk darah, dia berhasil menggertakkan giginya pada akhirnya dan meludahkan dengan getir, kamu menang. Bab 236, peristiwa yang terjadi di tepi sungai di gunung menyebar seolah-olah memiliki sayap, membuat seluruh pegunungan luar menjadi hiruk-pikuk. Pertama-tama, semua orang kagum dan heran dengan kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan. Seorang individu memotong Zhu Feng dan murid kelas 1 lainnya, seberapa kuat yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai prestasi seperti itu. Orang harus tahu bahwa Zhou Yuan saat ini masih berada di lapisan pertama Alpha Origin. 10 murid gunung luar yang hebat sebelumnya bahkan tidak mempertimbangkan Zhou Yuan. Lagi pula, banyak yang merasa bahwa meskipun dia mengalahkan Han San, itu hanya membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi murid kelas 1. Di sisi lain, 10 murid gunung luar yang hebat ini seharusnya menjadi yang terbaik bahkan di antara semua murid kelas 1, jadi Zhou Yuan jelas tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke barisan mereka. Namun, tidak ada yang mengharapkan seseorang yang seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk berubah menjadi individu yang galak. Menumbuk seluruh kelompok sendirian yang bahkan termasuk 3 murid kelas 1, dan mencapai kemenangan yang hampir tanpa usaha, ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh beberapa dari 10 murid gunung luar yang hebat saat ini. Oleh karena itu, kekuatan yang ditampilkan oleh Zhou Yuan sekali lagi membuat semua murid gunung luar berseru kagum. Namun, perasaan ini hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar tersapu oleh berita lain. Apalagi yang bisa terjadi selain tawaran Zhou Yuan untuk mengajari para murid teknik bentuk ethereal. Berita ini segera menyebabkan gelombang yang lebih besar di pegunungan luar. Setiap murid tercengang mendengarnya, karena itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang murid gunung luar memiliki kualifikasi untuk mengajar murid gunung luar lainnya? Sungguh lelucon, dia adalah murid gunung luar seperti kita, namun dia berani mengklaim dia bisa mengajarkan teknik bentuk ethereal, ini terlalu menggelikan. Tapi aku pernah mendengar bahwa teknik bentuk ethereal Zhou Yuan telah mencapai tingkat pertama, itu sebabnya Zhu Feng dan kawan-kawan dikalahkan bahkan tanpa menyentuh pakaiannya sekalipun. Itu tidak mungkin kan? Sudah berapa lama sejak dia mulai mempelajari teknik bentuk ethereal? Sebenarnya, aku secara pribadi menyaksikan dia menyewakannya baru-baru ini. Bahkan Gu Hongyi belajar darinya, kudengar dia membuka blokir lebih dari 20 celah dalam beberapa hari. Mungkinkah dia benar-benar mampu? Gu Hongyi sangat berbakat, jadi tidak mengherankan jika dia menguasainya begitu cepat. Zhou Yuan kemungkinan besar membual dengan memuji kesuksesannya. Aku merasa kita harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Zhou Yuan mungkin mencoba untuk menipu batu giok Genesis. Pendapat serupa dapat didengar di setiap sudut pegunungan luar. Banyak yang memperdebatkan apakah Zhou Yuan memiliki kualifikasi untuk mengajar murid lain teknik bentuk ethereal. Namun, mayoritas skeptis. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang mau percaya bahwa murid gunung luar lainnya akan sangat melampaui mereka. Karena itu hanya akan membuat mereka merasa malu dengan inferioritas mereka. Rumah kitab suci tersembunyi, gunung belakang. Suasana di ruang kuliah Zhu Yue agak menindas, banyak murid diam-diam berbisik. Tampaknya terpengaruh oleh berita itu. Lagi pula, klaim yang dibuat Zhou Yuan agak mengejutkan. Pintu ke ruang kuliah didorong terbuka saat Zhu Yue yang tampak acuh tak acuh masuk, menyebabkan setiap bisikan langsung menghilang. Zhu Yue dengan acuh tak acuh berkata,
Aku tahu kalian semua telah mendengar beritanya. Jika ada yang ingin pergi, silakan pergi. Tidak ada murid yang hadir yang berani membuat keributan. Bagaimanapun, Zhu Yue adalah murid Gunung Dalam, dan tidak baik menyinggung perasaannya. Ekspresi Zhu Yue akhirnya sedikit melunak saat melihat ini. Zhou Yuan memang memiliki caranya sendiri dengan kata-kata, tetapi dia harus berhati-hati untuk makan lebih dari kemampuannya mengunyah. Bahkan jika dia mampu mencapai level pertama dari teknik bentuk ethereal dalam sebulan, itu tidak berarti bahwa dia dapat membantu siapapun lain melakukannya. Tapi saudari junior Honi dikatakan telah membuka blokir lebih dari 20 lubang, kata seseorang dengan suara rendah. Ejekan naik dari sudut mulut Zhu Yue. Gu Hongyi memiliki bakat yang luar biasa, dan leluhur tua keluarganya adalah penguasa puncak Hongya. Dia secara alami akan memberinya beberapa harta yang luar biasa untuk membantunya menguasai teknik bentuk ethereal. Sebenarnya, menurutku Zhou Yuan mungkin sangat cepat karena dia berhasil berjemur di bawah cahaya Gu Hongyi. Dia adalah orang yang sangat licik dan licik, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana dia mendekati Gu Hongyi dan entah bagaimana mendapatkan bantuannya. Namun, dia terlalu sombong. Saya menantikan untuk melihat bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini setelah membuat klaim yang begitu berani. Nada suara Zhu Yue semakin menghina saat dia berbicara. Di ruang kuliah, para murid mengangguk ke dalam ketika mereka mendengarkan, merasa bahwa kata-katanya bukan tanpa logika. Lagi pula, mereka lebih suka percaya Zhou Yuan mendapat manfaat dari Gu Hongyi daripada berhasil melalui kemampuannya sendiri. Penjelasan Zhu Yue meredakan ekspresi para murid yang hadir saat mereka mulai mengolok-olok Zhou Yuan. Melihat hal ini membuat Zhu Yue terkekeh pelan saat dia mulai berbicara sekali lagi. Zhou Yuan benar-benar konyol dan sombong telah membuat klaim seperti itu. Akan baik-baik saja jika dia benar-benar dapat memenuhi janjinya. Tetapi jika dia tidak bisa, saya tidak punya pilihan selain melaporkan ini ke Balai Penegakan Hukum. Ketika itu terjadi, Zhou Yuan kemungkinan besar akan ditendang keluar dari pegunungan luar. Hati semua orang menggigil saat mereka diam-diam menghela nafas kasihan pada Zhou Yuan. Dapat dikatakan bahwa dia akan membawa kejatuhannya sendiri kali ini. Dari nada suara Zhu Yue, dia jelas menyimpan dendam yang mendalam terhadap Zhou Yuan dan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Itu masih sungai yang sama di gunung. Namun, sungai pegunungan yang biasanya tenang kini menjadi lokasi paling populer di pegunungan luar. Masa hitam orang berdiri di kedua sisi sungai. Tatapan mereka dipenuhi dengan minat saat mereka menatap ke bawah ke sungai di bawah tempat Zhou Yuan berdiri di atas batu. Ekspresinya tenang dan terkumpul. Shen Wanqin berkata dari sisi Zhou Yuan, Yuan kami sudah menyebarkan berita, tetapi sangat sedikit orang yang mempercayai kami, terutama para murid Shengzu itu, yang mereka lakukan hanyalah mengejek. Zhou Yuan mengangguk, tidak terkejut dengan informasi ini. Murid-murid Shengzu sangat arogan, dan memandang rendah para murid dari benua lain. Mereka secara alami tidak mau percaya murid Changmang seperti dia akan mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka. Seperti kata pepatah, setiap permulaan selalu sulit. Jadi Zhou Yuan sudah siap secara mental untuk ini. Dia mengangkat kepalanya dan melirik kedua sisi sungai. Orang-orang ini ada di sini untuk hiburan, bukan untuk mempelajari teknik bentuk ethereal. Yuan Zhu Yue telah memberitahu bahwa jika kamu tidak memenuhi janjimu, dia akan melaporkan masalah ini ke Balai Penegakan Hukum, dan membuatmu dihukum. Shen Wanqin sangat khawatir. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Zhou Yuan mengangguk, tidak menunjukkan kepedulian terhadap masalah ini. Haha, saudara junior Zhou Yuan, kami datang untuk menghiburmu. Tawa terdengar saat ini saat Qiao Xiu memimpin selusin sosok menuju sungai. Termasuk dalam kelompok di belakangnya adalah Xiao Tiangxuan dan beberapa murid Changmang lainnya. Mereka jelas tahu bahwa permulaan akan menjadi yang paling canggung bagi Zhou Yuan, dan datang ke sini untuk membuat angka. Namun, kecuali Qiao Xiu, sebagian besar dari kelompok itu masih agak ragu. Mereka hanya tidak menunjukkannya secara terbuka. Mereka sebagian besar setuju untuk mengikuti karena Qiao Xiu. Tawa mulai menyebar dari kedua sisi sungai, tampaknya pendapat bahwa sangat memalukan bagi Zhou Yuan untuk melakukan tindakan seperti itu. Kakak senior Qiao Xiu, apakah ini benar-benar akan berhasil? Aku merasa kita seperti badut. Di samping Qiao Xiu berdiri seorang gadis cantik dengan rok panjang biru tua. Dia dipanggil Zhou Yu, dan juga murid kelas 1 yang cukup sombong. Pada saat ini, dia merasa sedikit tidak nyaman di bawah banyak tatapan mengejek di sekitarnya, oleh karena itu dia menggerutu sebelumnya. Terbukti, dia juga tidak percaya bahwa Zhou Yuan mampu mengajarkan teknik bentuk ethereal. Qiao Xiu tersenyum canggung ketika mendengar ini, agak tidak yakin saat dia menjawab, seharusnya berhasil. Zhou Yu dengan sedih memutar matanya. Kakak senior Qiao Xiu, kamu terlalu baik hati. Kakak senior Zhou Yu, kakak Yuan hanya akan membuat klaim seperti itu karena dia percaya diri.
kata seorang gadis bernama Suiki dengan suara lembut. Sebagai seseorang yang juga berasal dari benua Changmang, dia secara alami akan memihak Zhou Yuan. Kuharap begitu, atau dia tidak akan bisa menghadapi konsekuensinya. Zhou Yu menyilangkan tangannya, menolak untuk mengungkapkan pendapat lebih lanjut. Saat mereka mengobrol, Zhou Yuan menoleh. Dia tahu bahwa setiap orang akan ragu, tetapi dia tidak bermaksud meyakinkan mereka dengan kata-kata. Semuanya akan ditunjukkan melalui fakta. Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kebenaran kepada mereka. Mari kita mulai. Setiap tatapan di sekitar anak sungai bertemu ke arahnya ketika mereka mendengar dia berbicara. Namun, sebagian besar tatapan ini dipenuhi dengan keraguan dan ejekan. Bab 237, di sekitar sungai gunung, Gu Honyi dengan anggun berdiri di dekatnya, matanya yang cantik menatap ke arah sungai. Katakan yang sebenarnya Honyi, apakah dia bisa menguasai teknik bentuk ethereal tingkat pertama begitu cepat karena dia mendapatkan semacam harta yang luar biasa dari leluhur lamamu? Di sisi Gu Honyi adalah seorang wanita muda dengan pakaian pink. Dia agak cantik, kecantikannya diperkuat oleh matanya yang jernih. Namun aset terbesarnya adalah lekuk dadanya yang membusung dan menakjubkan yang terbungkus rapat oleh pakaiannya, menyebabkan banyak murid laki-laki di sekitarnya tanpa sadar mengintip ketika mereka menelan dengan tidak nyaman. Gadis ini bernama Han Kyusui, dan juga murid kelas 1 dari benua Shengzhou. Dia cukup terkenal di pegunungan luar, meski tidak setenar Gu Honyi. Dia juga berkenalan dengan Gu Honyi, oleh karena itu mengapa dia mengambil kesempatan untuk diam-diam menanyakan pertanyaan sebelumnya. Kamu percaya rumor seperti itu? Gu Honyi mengerutkan kening saat dia meliriknya. Han Kyusui terkekeh. Saya merasa apa yang disebut rumor ini sedikit lebih bisa dipercaya daripada alternatifnya. Matanya menyapu sosok Zhou Yuan, meskipun tidak ada penghinaan dalam tatapannya, itu masih mengandung sedikit kebanggaan yang dimiliki semua murid Shengzhou. Terbukti, dia juga tidak percaya bahwa seorang anak dari benua terpencil akan dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh murid-murid Shengzhou. Gu Honyi menggelengkan kepalanya, tidak repot-repot menjelaskan apapun, dan hanya berkata, lihat dan lihat saja. Han Kyusui agak terkejut dengan kepercayaan mendalam yang dimiliki Gu Honyi pada Zhou Yuan, terutama karena dia jelas tahu betapa bangga dan jauhnya Zhou Yuan, murid biasa bahkan tidak dapat menarik perhatiannya, dan bahkan upaya Lu Feng yang berulang kali untuk mendekat hanya ditanggapi dengan tanggapan dingin. Oleh karena itu, Han Kyusui tidak dapat memahami mengapa seorang putri yang diberkati dari surga seperti Gu Honyi akan sangat percaya pada seorang anak dari benua lain. Han Kyusui dengan malu-malu berkata, Honyi, kamu tampaknya menjadi cukup dekat dengan Zhou Yuan baru-baru ini. Aku dengar Lu Feng merasa sangat tidak nyaman karena ini. Gu Honyi sedikit mengernyit, itu bukan urusan Lu Feng. Han Kyusui menjawab, apakah kamu masih tidak mengerti niatnya? Gu Honyi melirik yang pertama, dia memintamu berbicara untuknya. Han Kyusui tersenyum canggung. Gu Honyi dengan dingin berkata, kamu bisa memberitahunya bahwa dia sebaiknya tidak ikut campur. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena berselisih dengannya. Han Kyusui dengan tak berdaya berkata, aku hanya seorang pembawa pesan, jangan marah padaku. Gu Honyi dengan dingin mendengus, memilih untuk tidak berbicara lagi saat dia melihat ke arah sungai lagi. Han Kyusui menelan, dan juga berbalik ke arah sungai saat dia dengan sedih berkata, baiklah, aku tertarik untuk melihat sendiri seberapa mampu pembual besar ini, bahkan Nona Honyi besar kita yang terhormat telah mengakuinya. Tapi aku juga berharap dia tidak hanya bersemangat, atau tidak akan mudah menyelesaikan masalah ini hari ini. Mari kita mulai. Saat kata-kata Zhou Yuan terdengar, tatapan geli yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi sungai memandang ke bawah ke arahnya, seolah menunggu untuk menonton pertunjukan yang menghibur. Qiao Xiu, Xiao Tiangxuan dan yang lainnya bertukar pandang, sebelum duduk di samping sungai. Adik laki-laki Zhou Yuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Qiao Xiu, meski dia tampak santai, secerca kecemasan terlihat di matanya. Lagi pula, jika Zhou Yuan gagal hari ini, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Hanya tawa mengejek dari banyak murid yang hadir sepertinya akan menenggelamkannya. Terlebih lagi, Zhu Yue telah menyatakan bahwa dia akan melaporkan Zhou Yuan ke Balai Penegakan Hukum jika dia gagal. Ini kemungkinan besar akan mengakibatkan Zhou Yuan diusir dari pegunungan luar, harga yang sangat mahal untuk dibayar. Zhou Yuan dengan santai berkata dari batu tempat dia duduk, setiap orang harus mulai mengedarkan teknik bentuk ethereal. Semua orang memejamkan mata setelah mendengar ini, dan mulai mengedarkan teknik ethereal form. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan mengeluarkan kuas Yuan surgawi di pinggangnya. Itu mulai tumbuh saat tangannya mencengkeramnya, rambut seputih salju di ujungnya menyembur keluar, berubah menjadi selusin tali yang melilit pergelangan tangan Qiao Xiu dan yang lainnya.
Aku akan mengirimkan inderaku ke tubuh Hemu melalui bulu kuas. Ketika saatnya tiba, kalian hanya perlu melepaskan kendalimu atas Genesis Ki-mu, dan izinkan aku untuk mengarahkannya. Suara Zhou Yuan ditransmisikan ke telinga semua orang. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhou Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara rendah, bisakah dia benar-benar melakukannya? Bagaimana jika dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dan akhirnya menyebabkan Genesis Ki kita kehilangan kendali yang mungkin pada gilirannya merusak meridian kami? Qiao Xiu ragu-ragu sejenak, pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, tenang semuanya, saudara junior Zhou Yuan bukanlah orang yang sembrono. Dia memahami gawatnya situasi ini. Qiao Xiu adalah individu yang memiliki reputasi baik, jadi semua orang hanya bisa mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Tidak ada orang lain yang mengatakan apapun saat mereka mulai mengarahkan Genesis Ki di tubuh mereka, mengikuti rute yang ditunjukkan oleh teknik ethereal form. Dengan demikian, area di sekitar sungai menjadi sunyi. Setiap pandangan di kedua sisi sungai tanpa berkedip menyaksikan pemandangan ini. Di tepi sungai, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gemericik air yang mengalir. Waktu sepertinya perlahan berlalu saat air mengalir. 2 jam berlalu dengan cepat, namun, masih belum ada aktivitas. Han Qiusui menguap saat dia berkata dengan suara bosan, apakah dia tidak bergerak atau apa? Gu Honyi mengerutkan kening. Sebagai seseorang yang belum mencoba berlatih teknik ethereal form, dapatkah kamu mengurangi komentarmu? Merasakan lubang tidak semudah itu, dan dia bahkan melakukannya untuk selusin orang. Menurutmu, seberapa kuat indera rohnya? Setelah dimarahi oleh Gu Honyi, Han Qiusui hanya bisa cemberut dengan sedih saat dia dengan kejam menatap Zhou Yuan dan berkata, kalau begitu aku akan menonton dan melihat berapa lama dia bisa mempertahankan tindakan ini. Waktu terus mengalir, dan 2 jam berlalu dengan cepat. Gerutuan samar karena ketidaksabaran sudah terdengar dari kedua sisi sungai. Hanya para murid yang mempraktekkan teknik bentuk ethereal sebelumnya yang memahami kesulitannya, dan terus menunggu dalam diam. Waktu terus mengalir, dan tanda 6 jam segera mendekat. Cahaya hangat jatuh dari langit, menyinari tubuh Zhou Yuan, membuat pemuda itu tampak bersinar terang saat ini. Pada saat inilah mata Zhou Yuan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Lepaskan kendalimu, suara Zhou Yuan terdengar di telinga Qiao Xiu dan yang lainnya, menyebabkan hati mereka bergetar hebat saat mereka tanpa sadar menyerahkan kendali Genesis Ki di tubuh mereka. Begitu ini terjadi, mereka merasakan kekuatan eksternal mengarahkan Genesis Ki di tubuh mereka, membimbingnya melalui meridian mereka. Selusin napas kemudian, Genesis Ki mereka tiba-tiba berbalik, dengan ganas menyerbu ke titik tertentu di tubuh mereka masing-masing. Pada saat tumbukan, Qiao Xiu, Zhou Yu dan yang lainnya tiba-tiba merasakan getaran kuat menyebar dari dalam tubuh mereka. Selanjutnya, mereka heran merasakan sesuatu dibuka blokirnya di lokasi yang telah ditabrak Genesis Ki. Bukaan telah muncul dalam indera mereka, Genesis Ki di tubuh mereka mulai mengalir sedikit demi sedikit. Ya, itu benar-benar telah dibuka blokirnya. Qiao Xiu dan yang lainnya membuka mata mereka saat ini, mata dipenuhi rasa tidak percaya. Haha, sudah dibuka blokirnya. Bukaan sudah muncul, beberapa yang lain tidak dapat menahan emosi mereka saat mereka mulai menari dan tertawa. Keributan meledak di kedua sisi sungai pada saat ini, setiap murid tercengang oleh hasilnya. Apa, dibuka? Dia membantu selusin orang membuka blokir celah mereka pada saat yang bersamaan, beberapa murid yang telah berlatih teknik ethereal form bahkan melompat kaget. Ekspresi tercengang di wajah mereka saat mereka bergumam, ini tidak mungkin benar, kan? Mereka jelas mengerti betapa merepotkan dan sulitnya merasakan celah. Namun, Zhou Yuan baru saja berhasil membantu tidak hanya satu, tetapi selusin orang merasakan celah mereka pada saat yang sama. Seberapa kuat inderanya? Tidak mungkin, mulut Han Qiusui terbuka lebar, tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, semua ini pasti bagian dari suatu tindakan, kan? Setelah dia mengatakan ini, bahkan dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Lagi pula, terlalu mudah untuk mengekspos tindakan seperti itu. Tapi jika itu bukan akting, bukankah berarti itu nyata? Mata Han Qiusui berbinar saat dia menatap sosok Zhou Yuan dan bergumam, tidak kusangka dia benar-benar mampu. Keributan itu tidak berhenti untuk waktu yang lama, semua orang terkejut. Tiba-tiba, tatapan membara semua orang beralih ke Zhou Yuan. Zhou Yuan menutup mata terhadap tatapan ini saat dia dengan lelah memijat dahinya, membantu selusin orang sekaligus memang menguras rohnya. Adik Zhou Yuan, kamu terlalu luar biasa, wajah Qiao Xiu memerah karena kegembiraan. Di sampingnya, bibir gadis bernama Zhou Yu bergerak, keterkejutan di wajahnya belum hilang sama sekali, dia jelas sangat terkejut dengan prestasi Zhou Yuan. Zhou Yuan melambaikan tangannya ke arah mereka, sebelum mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sosok yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi sungai dengan ekspresi tenang saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar.
Setelah pengujian saya sebelumnya, saya menemukan bahwa kemampuan saya terbatas. Jadi saya memutuskan untuk membatasi jumlah maksimum menjadi 100 orang. Saya tidak akan lagi menerima siapapun setelah jumlah ini tercapai. Kata-kata Zhou Yuan langsung menyebabkan sekelilingnya terdiam. Banyak murid berkedip, bukankah ini berarti hanya ada 100 kuota? Keheningan hanya berlangsung selama beberapa napas sebelum tiba-tiba terganggu oleh wabah yang kacau. Seseorang hanya bisa menyaksikan sosok demi sosok turun seperti belalang, langsung menuju ke sungai, sementara teriakan hiruk-pikuk terdengar satu demi satu. Saya ingin mendaftar, aku juga, kakak. Tolong sediakan tempat untukku. Han Qiusui menyaksikan kekacauan turun ke sungai saat dia menelan. Segera setelah itu, dia tersenyum menawan saat melihat ke arah Gu Honyi dan dengan manis berkata, "Honyi, kamu cukup dekat dengan Zhou Yuan. Bantu aku meminta tempat." Gu Honyi memutar matanya, sebelum juga mengalihkan pandangannya ke sosok di bawah saat senyum tipis muncul dari sudut bibirnya. Orang ini sekarang akan menjadi terkenal. Bab 238. Hanya butuh setengah hari untuk prestasi Zhou Yuan secara bersamaan membantu selusin orang membuka blokir celah mereka untuk menyebar ke seluruh pegunungan luar. Keributan segera melanda murid yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dan setiap orang tidak dapat mempercayai berita itu. Murid-murid yang telah mempraktekkan teknik bentuk ethereal bahkan lebih tercengang daripada bagian lawan mereka yang lebih bodoh. Mereka sangat menyadari bahwa bagian tersulit dari teknik ini adalah merasakan lubang, yang membutuhkan banyak waktu. Hanya ada 2 bulan tersisa sebelum ujian seleksi puncak, dan semua orang mengintensifkan upaya mereka, membuat waktu menjadi komoditas yang semakin berharga. Banyak murid yang awalnya tidak menganggapnya serius, tampaknya percaya bahwa itu adalah semacam lelucon atau lelucon. Tidak ada yang membayangkan bahwa lelucon ini akan menghasilkan hasil seperti itu. Sekarang, sudah terbukti bahwa Zhou Yuan memang memiliki kemampuan untuk membantu orang lain membuka blokir celah mereka. Oleh karena itu, banyak murid yang berlatih teknik bentuk ethereal mulai gelisah. Ruang kuliah tertentu di gunung belakang, Zhu Yue saat ini sedang menjelaskan sesuatu kepada para murid yang hadir ketika gangguan tiba-tiba dirasakan dari luar. Dia segera sedikit mengernyit, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seseorang menerobos masuk dan berteriak. Zhou Yuan secara bersamaan membantu selusin murid membuka blokir celah mereka. Ruang kuliah langsung dibanjiri kebisingan, banyak murid di dalamnya benar-benar kaget. Alasan Zhu Yue sebelumnya telah meyakinkan mereka bahwa Zhou Yuan hanyalah seorang penipu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia benar-benar akan berhasil? Banyak murid di ruang kuliah saling memandang, pada akhirnya, pandangan mereka akhirnya beralih ke Zhu Yue, menatapnya dengan cara yang aneh. Zhu Yue jelas juga terpana oleh berita itu, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi sangat gelap dan penuh badai. Sudut mulutnya berkedut tak terkendali, tanda yang jelas dari kemarahan hebat yang melonjak di dalam hatinya. Tapi dia akhirnya menarik napas dalam-dalam, menekan alarm dan kemarahan di dalam saat dia berkata dengan suara sedingin es, anak itu mungkin menemukan beberapa aktor untuk tampil bersamanya. Saat ini, dia tidak akan pernah menerima bahwa Zhou Yuan lebih mampu dari dirinya sendiri. Namun, banyak murid tidak berbicara kali ini, tatapan mereka berkedip-kedip dalam pikiran. Mereka mengerti bahwa pada dasarnya tidak mungkin Zhou Yuan melakukan trik apapun dengan begitu banyak orang menonton. Zhu Yue hanya bersikap tidak masuk akal. Bukankah ini berarti bahwa Zhou Yuan memang memiliki kemampuan luar biasa untuk membantu orang lain mencapai level pertama dari teknik bentuk ethereal dalam sebulan? Jantung setiap orang mulai berdetak sedikit lebih cepat. Jika demikian, bukankah ini akan memberi mereka keunggulan dibandingkan yang lain? Selain itu, mereka pernah mendengar harganya hanya 3 keping giok genesis sehari di sana. Harga yang jauh lebih kompetitif daripada 5 keping giok genesis milik Zhu Yue. Suasana di ruang kuliah menjadi agak aneh. Meski banyak yang tergoda, tidak ada yang berani menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya untuk saat ini. Lagi pula, Zhu Yue ada di sini mengawasi mereka, dan tidak baik menyinggung perasaannya. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia adalah murid gunung dalam. Sementara situasi menemui jalan buntu, orang yang menerobos masuk berbicara lagi. Saya juga mendengar bahwa Zhou Yuan telah menetapkan kuota, dan hanya akan menerima 100 orang. Setelah penuh, dia tidak akan mengajar orang lain. Banyak yang tidak lagi bisa duduk diam setelah mendengar kata-kata ini. Jumlah murid yang mempraktikkan teknik ethereal from di pegunungan luar telah melampaui 100. Jika orang lain mengalahkan mereka, bukankah mereka akan kehilangan kesempatan ini? Pembuluh darah di dahi Zhu Yue berkedut hebat, tatapannya seperti pisau saat dia melihat ke arah orang yang berbicara. Kepalanya sepertinya menyusut ke belakang, sebelum dia buru-buru melarikan diri. Namun, itu sudah terlambat, hati para murid di dalam ruang kuliah sudah mulai bergejolak, tidak mungkin lagi ditekan. Ayah, perutku sakit, aku harus ke toilet.
salah satu murid tiba-tiba mencengkeram perutnya, wajahnya pucat saat dia berdiri dan mulai terhuyung-huyung menuju pintu keluar. Murid lain yang sama cerdiknya dengan lemah berkata, "Saya juga tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan, ini mungkin cedera batin yang saya alami dalam pertandingan latihan kemarin. Saya akan pergi dulu untuk beristirahat." "Kemarilah saudaraku yang baik, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Aku akan membantumu kembali untuk beristirahat." Ruang kuliah segera berubah menjadi kekacauan, segala macam alasan berterbangan ke kiri dan ke kanan. Tidak ada murid yang berani melihat Zhu Yue saat mereka mulai menyelinap pergi satu demi satu. Dalam beberapa menit singkat, ruang kuliah yang awalnya agak sempit menjadi sangat kosong. Tubuh Zhu Yue gemetar tak terkendali dalam kemarahan saat dia melihat para murid yang bertindak jelas pergi seperti angin puyuh. Apakah mereka mengira dia tidak tahu apa-apa? Setiap bajingan ini kemungkinan besar bergegas ke Zhou Yuan saat mereka melangkah keluar dari pintu. "Kakak, apa yang harus kita lakukan?" Zhu Feng menyaksikan semuanya terjadi dengan wajah pucat. Dia tidak menyangka Zhou Yuan begitu kejam, tiba-tiba memaksa mereka ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Zhu Yue dengan erat mengertakkan giginya saat sepotong penyesalan melintas di matanya. Jika dia tahu Zhou Yuan akan menjadi masalah besar, dia tidak akan menyinggungnya karena pertengkaran kecil Zhu Feng. Namun, dia tahu bahwa tidak ada gunanya menyesali apapun sekarang, dan ekspresinya langsung berubah ganas. "Zhou Yuan, karena kamu berani memotong penghasilanku, jangan salahkan aku atas apa yang akan aku lakukan." Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan pekerjaan enak ini di pegunungan luar, tapi sekarang semuanya telah dirusak oleh Zhou Yuan, dia tidak akan mengambil barang-barangnya. Atau dia kemungkinan akan menjadi bahan tertawaan jika masalah ini menyebar ke pegunungan bagian dalam. Aliran murid gunung luar yang tampaknya tak berujung bergegas menuju sungai gunung tertentu. Daerah di sekitar sungai sudah menjadi kekacauan besar. Zhou Yuan berdiri di suatu tempat di belakang, menyerahkan masalah administrasi kepada Shen Wanqin, sementara Qiao Xiu dan kelompoknya juga membantu sebisa mereka. Setelah 1 jam, hanya tersisa 10 dari 100 kuota. Pada saat inilah gelombang murid lain mulai berkerumun, membuat tempat itu semakin kacau saat mereka berjuang untuk mendapatkan 10 kuota terakhir. Bahkan, beberapa murid bahkan mulai berkelahi. Mata Shen Wanqin berputar-putar saat dia melihat ini. Dengan batuk kering, dia berkata, "Karena tidak ada yang mau menyerah, kami akan melelang 10 kuota terakhir. Mereka akan pergi ke penawar tertinggi, dan penawaran akan dimulai dari 3 keping batu giok genesis sehari." Dia tahu bahwa orang-orang yang bergegas saat ini sebagian besar terdiri dari murid-murid Shengzu. Orang-orang ini cukup kaya. Tetapi yang paling penting, mereka tidak mempercayai Zhou Yuan sebelumnya, oleh karena itu mengapa mereka butuh waktu lama untuk datang. Meskipun Zhou Yuan tidak terlalu peduli, Shen Wanqin merasa bahwa dia tidak dapat membiarkan orang-orang ini memiliki waktu yang begitu mudah, oleh karena itu mengapa dia melakukan tindakan yang begitu kejam. Murid-murid ini memelototi Shen Wanqin dengan marah ketika mereka mendengar ini, jelas menyadari niatnya. Tetapi bahkan jika mereka tahu, demi kuota, mereka tidak dapat terlalu diganggu pada saat seperti itu. Salah satu murid Shengzu dengan cepat berteriak, "Saya menawar 4 keping batu giok genesis." "Saya menawar 5 potong," yang lain mengertakkan gigi dan mengikuti. Harga ini sudah sama dengan tempat Zhu Yue, tetapi karena Zhou Yuan lebih efektif, harganya masih dalam tingkat yang dapat diterima. 6 potong, namun pada akhirnya, ada seseorang yang lebih ganas lagi, merampas kuota dengan tawaran 6 buah batu giok genesis. Banyak murid diam-diam membasahi bibir mereka saat melihat ini. 6 keping batu giok genesis sehari berarti total 180 pada saat satu selesai dalam sebulan. Ini adalah harga yang sangat besar dan menyakitkan. Dengan pengecualian kuota pertama yang ditawar dengan harga 6 keping batu giok genesis, kuota lainnya stabil di sekitar 5 keping. Dengan demikian, jumlah yang bagus dengan mudah diperoleh. Zhou Yuan terkekeh di dalam saat dia melihat, Shen Wanqin memang pandai menipu orang lain. Setelah pelelangan 10 kuota terakhir, Shen Wanqin mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menerima siswa lagi. Banyak murid yang belum mendaftar mulai mendesah berulang kali, merasa kecewa di dalam, baru sekarang mereka menyesal tidak mempercayai Zhou Yuan sebelumnya. Meskipun mereka kecewa, tidak ada yang mencoba menimbulkan masalah. Sepertinya setelah menyaksikan kemampuan Zhou Yuan, para murid gunung luar ini sekarang memiliki rasa hormat terhadapnya. Bagaimanapun, semua orang masih berharap mendapat bimbingan darinya, dan tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya. Dengan demikian, kedamaian akhirnya mulai perlahan kembali ke daerah kacau yang panjang di sekitar anak sungai. Shen Wanqin menyeringai dari telinga ke telinga saat dia berlari mendekat. Sebuah karung besar diangkat di punggungnya. Dentingan yang jelas dari potongan batu giok genesis bisa terdengar dari dalam, suara yang sangat indah. Dia membiarkan karung itu mendarat dengan bunyi keras di depan Zhou Yuan dan berkata, "Yuan kecil,
Semuanya pada dasarnya beres, ini biaya untuk besok, jumlah lebih dari 300 keping batu giok Genesis. Air liur sepertinya mengalir dari mulutnya saat dia berbicara. Ini baru hari pertama. Dalam sebulan, Zhou Yuan akan mendapatkan hampir 10.000 keping batu giok Genesis. Jumlah yang sangat besar bahkan bagi banyak murid pegunungan dalam. Zhou Yuan hanya bisa menghela nafas, terlalu mudah untuk mendapatkan potongan batu giok Genesis ini. Dengan dukungan mereka, dia akhirnya bisa menghambur-hamburkan uang sesuka hatinya. Dengan jentikan, Genesis Qi membungkus sekitar 100 keping di dalam karung dan mengirimnya terbang menuju Shen Wanqin, Qiao Xiu dan yang lainnya. Kalian telah bekerja keras hari ini. Jangan menolak niat baik kecil ini, kalian semua harus tahu bahwa itu benar-benar bukan apa-apa bagiku. Shen Wanqin, Qiao Xiu dan yang lainnya baru saja akan menolak, tetapi berhenti setelah mendengar kata-kata Zhou Yuan. Lagi pula, mereka memang membutuhkan potongan batu giok Genesis ini. Zhou Yuan tersenyum dan berkata, kalian semua harus datang ke sini lagi mulai besok dan seterusnya. Aku akan membantu kalian dengan teknik ethereal form. Qiao Xiu, Shen Wanqin dan yang lainnya mengangguk. Setelah melihat ini, Zhou Yuan tidak membuang waktu lagi. Dia menyimpan karung batu giok Genesis dan dengan santai berbalik, meninggalkan sungai dan kembali ke rumah kecilnya. Sekarang aku punya uang, aku bisa makan di rumah 100 WH Ruman. Zhou Yuan terkekeh pelan, dia bukan seorang ahli dalam kuliner, tapi setelah mendapat manfaat dari makanan bergizi dari rumah 100 WH Ruman. Dia berjalan melewati pegunungan, tiba kembali di rumah kecilnya. Namun, ketika dia mencapai tujuannya, dia tiba-tiba tertegun. Di atas meja batu di depan rumah kecil itu, Yao Yao duduk dengan elegan sambil menggendong Tuntun. Wajahnya yang cantik tampak serius, sementara seorang lelaki tua berbaju abu-abu duduk di hadapannya. Wajah tetua itu juga serius saat dia menatap papan batu giok di atas meja batu. Baik dia dan Yao Yao memegang kuas syair Genesis. Zhou Yuan terpana oleh pemandangan aneh ini. Apa yang mereka lakukan? Dia diam-diam mendekat, dan melihat ke atas, hanya untuk melihat pukulan demi pukulan ditarik saat Yao Yao dan kuas tetua turun. Pukulan yang ditarik mirip dengan permainan Go. Masing-masing mencoba melahap yang lain. Keduanya sedang bermain Genesis Runes. Bab 239. Saat kedua kuas syair Genesis menari di atas papan batu giok, pukulan demi pukulan terbentuk dan mulai menyerang satu sama lain seolah-olah mereka berada di medan perang, sementara semacam keputusasaan tampaknya menyebar dalam kesunyian. Sebuah kontes berdasarkan Genesis Runes seperti ini tidak terpengaruh oleh seberapa kuat kultivasi roh seseorang, dan murni mengandalkan pemahaman seseorang tentang Genesis Runes. Zhou Yuan berdiri di belakang Yao Yao, matanya takjub saat dia menyaksikan permainan mereka berlangsung. Dia samar-samar bisa merasakan kecemerlangan di balik setiap pukulan yang dilakukan. Suatu prestasi yang membutuhkan penguasaan Genesis Runes yang sangat tinggi. Paling tidak, sebagian besar pukulan membuat area di antara alisnya tampak membengkak kesakitan. Siapa lelaki tua ini? Sulit dipercaya dia mampu bersaing di Genesis Runes dengan kakak Yao Yao. Zhou Yuan memandang dengan takjub pada lelaki tua berbaju abu-abu yang tampak serius. Penguasaan Genesis Rune Yao Yao praktis tak terukur. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan serius Yao Yao. Namun, tetua berbaju abu-abu itu jelas mengalami kesulitan melawan Yao Yao yang serius, seperti yang terlihat dari raut wajahnya yang intens. Keduanya melakukannya seolah-olah kesurupan, kebuntuan yang berlangsung selama sebatang dupa waktu. Yao Yao dengan lembut membelai bulu lembut Tuntun saat dia melirik ke arah yang lebih tua dan berkata, "Tuan tua, kamu telah menyerang begitu lama tanpa ada terobosan, mengapa terus bertahan dengan keras kepala?" Tetua berbaju abu-abu mendengus di janggutnya, tampaknya hampir menyembunyikan wajahnya karena malu ketika dia menjawab, "Jangan terlalu sombong, gadis kecil, aku hanya menahan diri karena kamu seorang junior." Bibir merah Yao Yao melengkung ke bawah. "Tuan tua, satu-satunya celah di antara kita adalah dalam kultivasi roh kita, yang hanya ada karena Anda memiliki keunggulan usia. Jika kita hanya membandingkan penguasaan dan pondasi Genesis Rune, saya khawatir Anda mungkin tidak dapat membandingkannya. Pukul aku." Suara tetua diwarnai dengan rasa malu dan marah. "Gadis kecil, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengatakan omong kosong apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu cantik. Kamu bahkan belum lahir saat aku belajar Genesis Runes." Yao Yao dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu sudah berlatih begitu lama, namun kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa tuan tua masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan." Suaranya terdengar lembut, tapi kata-katanya tanpa ampun. Penatua itu mendengus marah saat dia memelototinya. Dengan lambaian lengan bajunya, guratan pada papan batu giok dibersihkan saat dia mendengus dan berkata, "Aku akan kembali untuk meneliti beberapa hal sebentar. Aku akan menghancurkan pertahananmu lain kali." Di belakang Yao Yao, Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa. Kulit lelaki tua ini sangat tebal.
untuk berpikir bahwa dia bahkan akan menggunakan taktik seperti itu. Setelah mendengar tawa Zhou Yuan, lelaki tua berbaju abu-abu memelototinya, tekanan mengancam yang samar meningkat. Zhou Yuan tercengang, tawanya segera berhenti saat dia melihat ke arah yang lebih tua dalam ketidakpastian, orang tua ini sepertinya tidak biasa. Kamu bisa memamerkan kekuatanmu setelah mengalahkanku, kata Yao Yao saat ini. Setelah mendengar kata-kata Yao Yao yang belak-belakan, tetua berbaju abu-abu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apakah kamu tahu siapa aku gadis kecil, kamu berani mengatakan hal seperti itu kepadaku? Tidak tahu, tidak peduli, senyum tipis muncul di wajah cantik Yao Yao. Penatua memelototi dengan tajam padanya untuk waktu yang lama, sebelum tertawa pahit, bagaimana orang aneh sepertimu muncul di kumpulan murid gunung luar ini. Tapi penguasaanmu atas Genesis Runes memang luar biasa. Sepertinya kamu telah belajar dari orang lain kan? Nada suara si penatua sepertinya mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam. Yao Yao dengan acuh tak acuh menjawab, mengapa, apakah Sekte Changsuan tidak mengizinkan kami membawa keterampilan kami sendiri? Penatua berbaju abu-abu terkekeh, kami mengizinkannya, Sekte Changsuan menerima siapapun selama mereka tidak memiliki niat buruk terhadap kami. Dia tersenyum sambil melanjutkan, gadis kecil, saya telah melihat betapa luar biasa bakat Genesis runemu. Apakah kamu tertarik untuk memasuki Spirit Rune Peak? Jika ya, saya dapat merekomendasikan kamu sekarang, dan membiarkan kamu langsung menjadi murid Gunung Dalam. Zhou Yuan sedikit terkejut, untuk menjadi murid Gunung Dalam, seseorang harus melalui upacara pemilihan puncak itu. Orang tua di depan mereka dapat membiarkan seseorang melewati ujian penting ini, sepertinya statusnya tidak rendah sama sekali. Zhou Yuan sudah menyadari bahwa Spirit Rune Peak adalah salah satu dari 7 puncak Sekte Changsuan. Itu adalah puncak yang agak unik karena semua muridnya hanya berfokus pada Genesis Runes. Dikatakan bahwa surga kultivasi sekte, Genesis Mountain, adalah salah satu karya Spirit Rune Peak. Yao Yao melirik tetua tersebut dan menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Tetua berbaju abu-abu tercengang, tidak pernah menyangka bahwa Yao Yao akan menjadi karakter seperti itu. Dia jelas tidak peduli dengan kesempatan ini untuk langsung menjadi murid Gunung Dalam. Dia mengulurkan jari dan menunjuk ke Yao Yao untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, baik, lakukan sesukamu. Anda hanya perlu memberitahu saya jika Anda pernah tertarik untuk bergabung dengan puncak roh rune di masa depan. Spirit Rune Peak saya memiliki banyak Genesis Rune kuno, dan kami dapat dikatakan memiliki sumber daya yang melimpah. Orang bisa mengatakan bahwa dia sangat menyukai bakat Yao Yao. Lagi pula, bakat Genesis Rune yang dia perlihatkan benar-benar membuatnya terengah-engah. Tak satu pun dari murid yang dia temui di masa lalu yang pernah menunjukkan bakat luar biasa seperti itu. Mendengar kata-kata Genesis Runes kuno, mata Yao Yao tampak bergerak, tapi dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Zhou Yuan harus memasuki Saint Genesis Peak untuk mendapatkan Saint Rune kedua, oleh karena itu, dia tidak mau pergi ke tempat lain. Penatua berbaju abu-abu terkekeh tak berdaya, tidak lagi berusaha meyakinkannya. Guratan Genesismu memiliki keunikan tertentu. Saya akan kembali dan meneliti cara menanganinya. Dia perlahan berdiri, dan tiba-tiba menatap Zhou Yuan. Adapun kamu telah menyebabkan keributan di pegunungan luar baru-baru ini. Dia mulai mengukur Zhou Yuan saat dia terus berbicara. Namun, fakta bahwa kamu dapat membantu orang lain merasakan celah adalah indikasi kemampuanmu. Hanya seseorang dengan indera roh yang sangat tajam yang dapat melakukannya. Zhou Yuan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami tidak akan mengungkapkan keberadaan decoder Saint Rune. Kalian berdua tidak sederhana sama sekali, kata tetua berbaju abu-abu sambil menyeringai, sebelum dia berbalik dan perlahan pergi. Zhou Yuan melihatnya pergi dan bertanya, kakak Yao Yao, siapa dia? Yao Yao dengan malas menguap sebelum menjawab, tidak tahu. Aku sedang mempelajari Genesis Runes di sini sebelumnya, ketika dia tiba-tiba muncul dan berkata dia ingin mengajariku. Jadi aku mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cukup baik untuk menjadi guruku. Kemudian dia marah, dan ingin bersaing dengan saya di Genesis Runes. Pada akhirnya, dia tidak bisa menang. Mulut Zhou Yuan membuka dan menutup. Kakak Yao Yao, kamu benar-benar seorang tiran yang mendominasi. Penatua berbaju abu-abu jelas tidak biasa, dan kemungkinan besar memiliki status yang cukup tinggi di Sekte Changsuan. Namun Anda dengan belak-belakan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cukup baik. Terima kasih Tuhan, emosinya tidak buruk, atau dia akan marah. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak memikirkan masalah ini. Sambil tersenyum, dia berkata, lupakan dia, ayo pergi. Aku akan membawa kalian ke rumah 100 Haruman untuk makan sepuasnya hari ini. Dia menepuk tas semesta di pinggangnya dan berkata dengan agak senang, kita punya uang sekarang. Tidak banyak tanggapan dari Yao Yao,
tapi Tuntun meraung penuh semangat, mata binatangnya yang seperti manik-manik bersinar terang. Mereka telah melewati rumah 100 Haruman beberapa kali sebelumnya, dan Tuntun selalu berusaha masuk lagi. Namun, diseret paksa oleh Zhou Yuan yang telah disiapkan, karena dia benar-benar tidak mampu membelinya saat itu. Karena dia baru saja melakukan pembantaian, Zhou Yuan secara alami bermaksud memberi hadiah kepada Tuntun. Lagi pula, jika Zhu Feng tiba-tiba menjadi gila dan memutuskan untuk mencari Zhou Yuan, dia harus membuang Tuntun dan membiarkannya bekerja. Bab 240, daerah di sekitar sungai menjadi sangat ramai selama beberapa hari berikutnya. Lebih dari 100 murid akan berkumpul di sini pada waktu tertentu, sementara banyak lainnya juga datang untuk mengamati. Zhou Yuan akan menghabiskan waktu setiap hari untuk membantu semua orang membuka blokir celah mereka. Namun, karena jumlah orangnya, menjadi jauh lebih sulit untuk merasakan lubang bahkan dengan kekuatan decoder Shenrune, menyebabkan efisiensinya menurun. Meski begitu, dia mampu mempertahankan kecepatan 1 hingga 2 lubang per hari untuk semua orang. Meskipun Zhou Yuan sedikit tidak puas dengan langkah ini, para murid yang datang untuk membantunya merasa senang karenanya, emosi dan kegembiraan seringkali membuat wajah mereka memerah. Lagi pula, mereka biasanya membutuhkan beberapa hari untuk membuka blokir 1 lubang. Sebagai perbandingan, kecepatan di tempat Zhou Yuan jelas jauh lebih cepat. Dengan kecepatan ini, level pertama yang dijanjikan oleh Zhou Yuan pasti akan tercapai dalam sebulan. Oleh karena itu, seiring berlalunya hari, tatapan banyak murid tampak semakin panas dan semakin panas ketika mereka melihat ke arah Zhou Yuan, dan bahkan ada tambahan kekaguman yang sekarang hadir di mata mereka. Zhou Yuan telah menggunakan kenyataan untuk membuktikan kemampuannya. Setelah setiap sesi latihan harian, para murid yang gembira akan membual tentang kemajuan mereka kepada mereka yang tidak dapat memperoleh tempat, menyebabkannya menjadi sangat iri dan sangat menyesal sehingga mereka merasa lebih baik mati. Jika mereka percaya pada Zhou Yuan sedikit lebih awal, mereka tidak akan berada dalam kesulitan saat ini di mana bahkan ada titik di luar jangkauan mereka. Pada tingkat ini, para murid yang menerima bimbingan dari Zhou Yuan kemungkinan besar akan mencapai tingkat pertama dari teknik bentuk ethereal dalam sebulan. Pada saat itu, celah di antara mereka akan menjadi jelas. Murid-murid yang awalnya lebih kuat itu mungkin akan segera dilampaui oleh yang lain. Pikiran seperti itu membuat banyak murid yang berlatih teknik bentuk ethereal sangat cemas. Selain itu, kemajuan di tempat Zhu Yue tampaknya tumbuh semakin lambat akhir-akhir ini meskipun mereka masih harus membayar biaya sekolah yang sama besarnya. Oleh karena itu, beberapa murid mengundurkan diri dari kelas Zhu Yue, dan mulai menabung batu giok genesis, menunggu putaran rekrutmen Zhou Yuan berikutnya. Dengan demikian, meskipun lebih dari 100 murid gunung luar berlatih teknik bentuk ethereal, murid-murid di tempat Zhu Yue secara bertahap berkurang. Pada akhirnya, hanya selusin murid yang tersisa, pemandangan yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu, sementara banyak ruang kuliah di gunung belakang tetap ramai dengan aktivitas, hanya tempat Zhu Yue yang tampak agak sepi dan sunyi. Instruktur murid gunung dalam lainnya diam-diam terkejut dengan adegan ini. Semuanya memasukkan nama Zhou Yuan ke dalam hati. Ketika Zhou Yuan dan Zhu Yue bentrok sebelumnya, mereka secara alami merasa bahwa murid gunung luar biasa tidak mungkin begitu mampu. Oleh karena itu, mereka tanpa ragu memilih untuk mendukung Zhu Yue ketika dia meminta bantuan mereka. Tapi sekarang, keputusan mereka itu memang tampak agak bodoh. Zhou Yuan jelas bukan orang arang yang begitu peduli. Bukankah sudah jelas seperti apa keadaan Zhu Yue setelah bentrok dengannya? Sebagai murid gunung dalam, mereka memahami betapa hebatnya pekerjaan untuk mengajarkan teknik genesis di pegunungan luar. Dan banyak murid gunung dalam akan berjuang mati-matian untuk itu. Zhu Yue telah membayar harga yang luar biasa untuk mendapatkan pekerjaan yang nyaman ini. Tetapi siapa yang bisa mengharapkan hal-hal berakhir seperti ini? Zhou Yuan tidak boleh terprovokasi. Pemandangan ruang kuliah Zhu Yue yang sunyi dan sepi membuat instruktur murid gunung dalam lainnya menghela nafas ke dalam. Akibatnya, mereka kadang-kadang akan menyanyikan pujian tentang Zhou Yuan sambil memberikan ceramah mereka, berharap hal itu pada akhirnya akan sampai ke telinga Zhou Yuan sebagai pertunjukan niat baik. Larangan kuliah sebelumnya pada Zhou Yuan juga diam-diam menghilang. Nasib Zhu Yue jelas membuat mereka takut. Tidak ada yang tahu apakah Zhou Yuan juga mampu mengajarkan teknik lain. Jika mereka mendorongnya terlalu jauh, dan dia juga mulai mengajarkan teknik genesis mereka, kasus Zhu Yue sudah menjadi contoh utama dari apa yang bisa terjadi. Di ruang kuliah Zhu Yue, ekspresi Zhu Yue pucat saat dia menatap ruang kuliahnya yang sepi. Selusin sosok di dalamnya tampak agak bingung dan tampaknya tidak memiliki niat untuk belajar dengan rajin. Siapa yang tahu di mana pikiran mereka saat ini? Zhu Feng memandang ke arah Zhu Yue dan dengan cemas berkata, "Kakak, kita tidak bisa terus seperti ini, atau tidak ada yang akan datang ke sini lagi." Kuliah teknik genesis Zhu Yue adalah sumber pendapatan yang besar,
sementara adik laki-lakinya juga bisa mendapatkan jumlah yang lumayan untuk dirinya sendiri. Ini memungkinkan Zhu Feng menjalani kehidupan yang sangat nyaman di pegunungan luar, banyak murid sering berkumpul dan menyanjungnya. Sekarang Zhu Yue sedang berulang kali ditekan oleh Zhou Yuan, pendapatan giok Genesis sebelumnya telah menerima pukulan besar, membuat situasi Zhu Feng sangat canggung. Zhu Yue tetap tanpa ekspresi, tapi amarah membara di kedalaman matanya. Dia mengintip ke kejauhan, tampaknya melintasi banyak gunung untuk melihat pemandangan yang ramai di sungai. Dibandingkan dengan kesunyian di sini, itu mirip dengan siang dan malam. Zhu Yue melirik Zhu Feng dan tanpa emosi berkata, seorang murid gunung luar mengira dia bisa menginjakku. Sepertinya aku harus mengajarinya tentang menghormati seniornya. Sebelum kata-katanya memudar, dia sudah mulai berjalan keluar dari ruang kuliah. Zhu Yue menuruni gunung belakang, akhirnya tiba di gunung tertinggi di pegunungan di mana dia berhenti di depan sebuah halaman di pinggang gunung. Di paviliun batu di dalamnya, Chen Yuan tersenyum ketika melihat Zhu Yue dan berkata, sepertinya kamu tidak tahan lagi. Zhu Yue menangkupkan tinjunya sebagai salam sebelum dia berjalan maju. Dia tidak berbicara, tetapi hanya mengambil kotak besar dan meletakkannya di tablet. Saat dia mengangkat tutupnya, sebuah interior yang dipenuhi dengan potongan batu giok Genesis terungkap. Zhu Yue akhirnya berkata, Guru Paman Chen, saya harap Anda dengan baik hati menerima 2000 keping batu giok Genesis ini. Chen Yuan mengulurkan tangan untuk membelai potongan batu giok Genesis yang dingin saat dia menyeringai, kaulah yang paling memahami cara yang tepat untuk bertindak. Dia melirik ke arah tertentu saat dia menggelengkan kepalanya. Anak-anak baru semuanya penuh semangat muda, dan belum mempelajari pentingnya aturan. Beberapa dari mereka mendapatkan begitu banyak manfaat secara tiba-tiba, tetapi tidak tahu bahwa mereka harus memberikan persembahan untuk menunjukkan rasa hormat. Ekspresi mengejek naik dari sudut mulutnya, Zhu Yue terkekeh. Anak-anak muda baru saja tiba di Sekte Changsuan, dan tidak mengerti dengan jelas di mana mereka berdiri. Mereka mungkin mendapat kesan bahwa mereka masih berada di benua terpencil yang sama dari sebelumnya, dan dapat bertindak sebagai kejeniusan yang sama yang disanjung semua orang. Itu sebabnya mereka tidak dapat memahami bagaimana berperilaku dengan benar. Chen Yuan mengangguk dengan senyum lebar, apa yang kamu rencanakan? Meskipun bocah itu arogan, sejujurnya, dia tidak melanggar aturan sekte apapun. Senyum muncul dari sudut mulut Zhu Yue. Meskipun tidak ada peraturan yang mengatakan murid gunung luar tidak memiliki hak untuk mengajar, Guru Paman Chen tidak boleh lupa bahwa ada peraturan lain yang menyatakan hanya satu orang yang diperlukan untuk mengajarkan satu teknik Genesis. Mata Chen Yuan sedikit menyipit. Ada aturan seperti itu. Tapi anak itu hanyalah murid gunung luar. Apakah kamu berniat menggertaknya dengan paksa? Jika demikian, orang akan mengatakan murid gunung dalam menggertak murid lemah. Zhu Yue terkekeh pelan. Jika aku ingin menggunakan metode seperti itu, dia pasti sudah menginjak tanah sejak lama. Dia melihat ke arah Chen Yuan dan berkata, bukankah anak itu membual bahwa dia cukup bagus dalam teknik bentuk ethereal? Saya tidak perlu bersaing dengannya dalam aspek lain. Hanya teknik bentuk ethereal, yang lebih baik secara alami akan menjadi instruktur yang lebih baik. Bagaimana menurutmu Guru Paman Chen? Chen Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini, kompetisi yang hanya didasarkan pada teknik ethereal form, kamu cukup pintar. Meskipun dikatakan bahwa Zhou Yuan telah mencapai tingkat pertama, Zhu Yue telah berlatih teknik tersebut selama 2 tahun. Tidak peduli seberapa berbakatnya Zhou Yuan, dia tidak mungkin melampaui Zhu Yue dalam waktu kurang dari sebulan, bukan? Selain itu, Zhu Yue telah memilih kompetisi teknik Genesis. Karena tidak ada Genesis Ki yang terlibat, itu tidak akan dianggap sebagai intimidasi, dan akan berada dalam batas penerimaan jika berita itu menyebar. Baik, lakukan sesukamu. Chen Yuan mengangguk. Chen Yuan juga tidak terlalu menyukai bocah pemula yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Yang paling penting, bocah itu sama sekali tidak tahu bagaimana dunia berfungsi, dan tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa hormat kepada seniornya. Oleh karena itu, Chen Yuan tidak keberatan membiarkannya mempelajari cara-cara masyarakat yang keras. Saya akan menyebarkan kabar bahwa kalian berdua akan berkompetisi berdasarkan teknik bentuk ethereal dalam 5 hari. Siapapun yang menang akan menjadi satu-satunya instruktur teknik bentuk ethereal di pegunungan luar. Kegembiraan akhirnya membanjiri mata Zhu Yue saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sungai pegunungan saat kedinginan dan ejekan melintas di kedalaman matanya. Zhou Yuan, Zhou Yuan, jika kamu ingin bertarung, aku punya cara untuk mempermainkanmu sampai mati. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a